يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Kalau gitu Pak Marban cari cicak, gencet di pintu. Iya jadi itu. Iya, Kalau ngomongin maksud ngomong- saya begini loh Pak. Sebentar. Bapak-bapak coba lihat itu ada nama bapak ya baru kamu. Namanya apa coba lo? Lihat saya jelaskan dalam bahasa Manado. Coba baca itu. Puru tak kamu. Nama baru. Tahu Saya nggak? nama baru Puru ya. tak kamu tak. Kalau Pak Bobom kan puru tak kamuka, puru lewat porda, puru lamun dada. Nah, kalau Ya beliau puru tak ini kamu. harus nama saya puru tak kamuka. Nanti bapak ini ada rata, harusnya ya. Sebentar. Kita sambut dulu ya. Selamat malam. Ini teman lama kita. Selamat malam Pak Ayung. Selamat malam Pak Bom. Senang. Teman-teman semua, ini Pak Ayung ini teman lama saya ya di channelnya Pak Yusuf ya. Ya Pak, ini Pak Ayung ya. Benar Pak ya? Ya. Selamat malam, selamat datang di channelnya Pak Bobo, Pak Ayung. Bagaimana? Sehat-sehat saja Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak ya. Iya. Silakan Pak, boleh ngobrol sini, ada teman-teman, ada Sakuku Diraba, ada Atno Kana, ada Maya Kana, ayam anak ayam, ada Pak Mordekai, ada Sudah Kuduga, ada Puru Takamuka, ada Otomija, ada Sinamasa. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, silakan Pak bertanya. Pokoknya ribet Ya, deh selamat nyebutnya. malam juga pada rekan-rekan semuanya, semoga sehat selalu. Iya. Amin. Ini Betul. Pak Bom. Hmm. Saya mau bertanya ini. Masih kayaknya Apa? Tanya teman-teman aja. penjelasan Pak Bom. Ya. Ini saya mau mau mendalami saja. Ya, nggak apa-apa. Mengenai kata firman ini Pak Bom, di dalam kekristenan itu sesungguhnya firman itu apa gitu. Karena kalau saya lihat terkadang firmannya itu apa yang diartikan firman itu apa begitu artinya. Dan juga
diartikan juga yang lain begitu, tidak yang saya pahami tidak konsisten mengenai kata firman itu Pak Bombom. Mungkin Pak Bombom bisa menjelaskan. Jadi firman itu dalam kekristenan itu artinya bagaimana begitu. Terima Firman kasih itu, Pak Bombom. oke. Firman itu kekuasaan Tuhan. Jadi firman itu yang menjadikan segala sesuatu bisa terjadi. Contoh dalam Kejadian 1 ayat 3, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mazmur 33 ayat 6, berfirmanlah Allah, tentara, jadilah tentara kerajaan surga. Berfirmanlah Allah, semua yang di dunia maupun di mana diciptakan. Galatia 1 ayat 6, semua. Berfirmanlah Allah, semua diciptakan. Yohanes 1 ayat 3, berfirmanlah semua jadi. Gitu loh Pak. Jadi yang dikatakan firman ini turun ke dalam dunia menjadi manusia karena Tuhan tidak bisa berjumpa dengan manusia karena siapa yang melihat Tuhan akan terbakar. Untuk itu Tuhan mengutus firman berkata-kata supaya firman itu menjadi manusia bisa berkata-kata kepada manusia. Untuk itu dalam Yohanes 14 ayat 7, jikalau kalian melihat, sebenarnya saya kasih baca ya supaya enak ya, supaya jangan kita ya. Apa ya? Nanti habis itu Pak Lidara, Pak Mordekai, teman-teman semua sampaikan ya. Silakan ya masing-masing ya. Ya, Nah, ini ya. Pak ya. Ya nanti Bapak kan bertanya. Supaya kita bagi-bagi teman-teman sini nggak tidur. Ini Pak ya contohnya ayat 6 ya. Nah, oleh firman, kata firman Pak ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya. Oke Pak ya. Segala tentaranya, tentara ini malaikat. Oke Pak ya. Sampai di sini Bapak udah paham Pak? Oke, firman itu apa? Jadi firman itu yang menjadikan segala semua oleh nafas. Bentar lupa. Jadi firman itu konkret ya, itu bentuknya itu adalah sebuah kehendak begitu ya Pak? Ya, Bapak lihat dulu, ini sih lebih jelas di sini. Sebab dia itu Allah. Sebab dia, tapi kalau di Alkitab ini Bapak ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Berkehendak begitu ya Pak? Ya, perintah. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Oke? Nah, semuanya ada ini makanya semua. Yang firman menjadikan firman jadi manusia. Nah, ini contohnya Pak. Ini dijelaskan. Satu yang Bapak bisa bacakan, teman-teman sampaikan. Nah, ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kan di sini Pak jelaskan. Betul. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau orang mau melihat Tuhan langsung nggak bisa, terbakar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Karena di dalam di sini, karena Yesus katakan kepada murid-muridnya, gitu ya. Saya kasih jelaskan ya. Di sini contoh Pak. Saya kasih 2 ayat lagi ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Di sini Pak. Nih. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, Bapak lihat kata-katanya ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Firman menjadi manusia, untuk itu murid-muridnya bisa lihat. Sampai sini Bapak paham? Ya itu sebentar itu, ya Pak Bombom. Nah itu sudah berarti dua kategori yang saya pahami dari kata firman. Ayat-ayat sebelumnya yang Pak Bombom bacakan, yang Pak Bombom menunjukkan firman itu adalah sebuah kehendak. Nah, ayat berikutnya yang terakhir, 2 ayat barusan, termasuk firman yang telah menjadi manusia, itu arti firmannya sudah bukan kehendak lagi, tetapi
menurut saya ini menurut pemikiran saya, firman di sini berarti sesuatu bagian dari bagian itu ya Tuhan begitu yang menjadi manusia, bukan karena kehendak itu kan kehendak kalau di ayat-ayat berikutnya perintah, kehendak atau perkataan itu sesuatu yang abstrak tetapi merupakan bagian dari Tuhan, tetapi tidak dapat terpisahkan dari Tuhan. Begitu mungkin pemahaman saya, kalau saya luruskan Pak Bom. Ya, nanti kan saya belum selesai biar Bapak memahami. Ya, silakan lanjutkan. Begini, ini contoh nih, ini saya Tuhan contoh ya. Kata-kata saya ini, anak saya ada kerja. Nah, angkat itu beras. Anak saya dengar gerak-gerik saya atau mulut suara saya nih dengar? Suara. Nah, suara itu datang dari mana, Pak? Dari Pak Bom. Nah, suara saya ini dia dengar berarti perintah. Itu kata di perintah. Ada tulisan perintah. Ya. Mazmur 33 ya. Perintah itu menjadi manusia. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 20 dan 21, firman itu yang menjadi manusia katakan, aku tak dapat berbuat apa-apa. Bapakku melakukan, aku pun bisa. Contoh saya kasih bersuara. 1, 2, 3, 4. Pasti suara saya sampai di kejauhan 1 kilo atau 2 kilo. Pasti berbicaranya 1, 2, 3, 4. Gak mungkin saya berbicara sini 1, 2, 3, 4. Contoh saya bertanya, Pak Ayung. Nanti sampai di sana setelah 10 kilo jaraknya jauh. Jadinya, Pak Cica busuk. Gak mungkin. Pasti, ya kan itu contoh. Itu contoh. Pak Ayung, tidak mungkin saya bilang, Cica busuk. Nanti jadinya di sana. Gak mungkin. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37. Aku tak dapat ayat 20, 21, 22. Jadi anak Bapa membangkitkan orang mati, anak pun juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, contohnya begini, Pak. Saya kasih lihat ayat ya. Ya. Ini, Pak. Bapak lihat ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Oke, Pak ya. Kalau kita buka dalam perjanjian lama, tidak ada seorang pun dapat melihat Bapa. Betul nggak, Pak? Melihat Allah. Iya, betul. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, pasti terbakar, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, justru itu, ayo, Marban lagi ngorok. Marban lagi. Mana Marban Purnama yang mana ya? Sebentar dulu, Marban Purnama yang mana ya? Oh, Sinamasa, Pak. Ayo, turun dulu, dia ngorok. Ngoroknya. Nah, jadi gini, Pak. Di perjanjian lama kan Tuhan, Nabi Musa melihat Tuhan. Siapakah engkau? Ya kan? Tuhan hanya bersuara, berfirman. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 15 sampai selanjutnya. Betul nggak, Pak? Betul. Nggak boleh lihat Tuhan, karena lihat Tuhan langsung terbakar. Karena nafas Tuhan itu aja api. Ya kan? Betul nggak? Ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 7 tadi ada dijelaskan oleh Tuhan Yesus lagi berkata kepada murid-muridnya. Ini saya tunjukkan ayat ya. Nah, makanya Tuhan Yesus sampaikan begini. Ya, dalam Lukas. Nih Yesus berkata begini, Pak. Di Lukas 10 ayat yang ke-23. Nih. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ayat Lukas 10 ini ayat 23, dia adalah rentetan ya, sambungan daripada kitab Yohanes. Jadi istilahnya baku-baku ikut. Alkitab itu nggak bisa di satu ayat aja, nggak bisa di satu kitab Yohanes atau kitab Matius, dia berkesinambungan. Relevan, sangat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Makanya Yesus katakan begini, waktu dia berbicara sama murid-muridnya, dia katakan demikian. Ya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, perhatikan sini, Pak.
Karena aku berkata kepada kamu, ini sang firman yang berbicara. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Yesaya, Yeskiel, Daniel, semua, Raja Daud, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Samuel, nih, Esra. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja, termasuk Raja Daud, Raja Salomo, Raja Saul, ingin melihat apa yang kamu lihat. Ingin melihat apa yang murid-muridnya Yesus lihat. Tetapi tidak melihatnya. Mereka tidak bisa melihat. Karena mendengar saja suara. Tapi tidak pernah melihat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Langsung mendengarkan. Banyak nabi yang mendengar. Tapi tidak bisa mendengarkan. Tetapi tidak mendengarnya. Sampai di sini Bapak paham? Ya. Paham, Pak. Nah, itu Bahkan kalau itu sudah berarti Tuhan yang oke, menjelma menjadi manusia adalah Sang Firman itu ya, Pak. ya. Itu Sang sudah Firman, saya bukan Bapak. ketahui ya. Ya, bukan Bapak, Sang Firman itu. Ya. Silakan yang Sang Firman itu yang menjadi manusia. Nah, justru itu yang saya kembali lagi ke awal, Pak. Jadi yang saya pertanyakan, sepertinya di Kristen ini ada dua penafsiran tentang kata firman, di mana penafsiran yang pertama Pak Bombom pengertian yang pertama yaitu tentang kehendak. Kalau kehendak itu kan sifatnya kata sifat lah, kata sifat. Bukan kehendak, bukan keinginan. Firman itu bukan kehendak atau keinginan, Bapak salah. Atau Firman perkataan itu gitu. kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Ya, karena kuasa begini, itu sifat ini, Pak. Gini, maksudnya tuh kekuasaan, kemahakuasaan. Jadi gini, Pak. Tuhan sudah berfirman kepada nabi-nabi, menyampaikan melalui mimpi, ya, melalui kata-kata firman. Tapi kan semua dilanggar, dilawan. Untuk itu, untuk menembus dosa manusia, sesuai dengan dalam nubuatan, makanya Tuhan sendiri datang ke dalam dunia dalam merendahkan diri. Ya, lebih daripada manusia-manusia yang mengaku raja, merendahkan diri. Itu dalam Filipi 2 ayat 7, 8, 9. Nah gitu, Pak. Ya. Jadi, ini fokus di kata firmannya, Pak Bombom. Iya. Maaf. Firmannya. Di kata firman itu, firman. Ya. Tadi Pak Bombom kan bilang itu kehendak atau perintah lah, perintah. Semuanya itu kan menunjukkan sesuatu yang abstrak dan abstrak? Dan abstrak lah. Bukan abstrak, Pak. Contoh, saya berfirman. Yang bukan materi lah, Pak. Perkataan iya, firman itu kekuasaan Tuhan. Jadi makanya Yesus berkata, ini contohnya, Pak, ya. Saya kasih ayatnya ya. Contohnya ini. Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa satu sebelum Abraham ada. Macam contoh nih yang biasanya orang-orang dari seberang, Bapak punya teman-teman, ini loh, Yohanes 17. Ini kan ayat 3 ini ya, ayat 3 ini biasa dipersilakan. Udah tenang aja, Pak. Nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan maksudnya Bapak ini kan? Nah, Bapak kita harus baca dari ayat 1, Pak. Nih, ini tentang apa sebenarnya, Pak? Ini firman Tuhan tentang kesaksian Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak berbicara kepada kepada orang-orang ahli Farisi atau orang-orang Saduki. Dia nggak berbicara, Pak. Tidak. Ini sementara dia berbicara kesaksian tentang dia hadir di dalam dunia, dia berbicara kepada murid-muridnya sebagai pengikut Kristus, biar pengikut Kristus ada murid-muridnya itu lebih jelas memahami apa yang Yesus katakan. Maksudnya begitu, Pak. Dengan cara sebagai contoh mungkin ya. Contoh saya jelaskan ya, Nih, Pak. Ya. Contoh di ayat 1 nih, Pak. Perhatikan ya. Demikian kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, memang Yesus itu anak Allah. Firman yang menjadi manusia. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Perhatikan. Permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, Bapa. Semua nabi panggil Allah Bapa itu Allah Bapa. Masa kita setuju ayatnya? Di Yesaya ada, di kitab mana-mana pun ada Bapa.
Jadi gini, tidak ada seorang nabi bisa berkata, Bapa permuliakan anakmu, Bapa permuliakan anakmu. Nih, contoh saya ganti ya. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah nabimu, supaya nabimu mempermuliakan engkau. Tidak ada bisa begitu, tidak ada ayatnya. Bapak coba perhatikan di sini ayat 5 lagi. Coba perhatikan sini. Oleh sebab itu ya Bapa, tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama nabi-nabi berkata begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku, permuliakanlah nabi. Tidak mungkin Pak. Padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, kemuliaan yang nabi miliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Kan tidak mungkin seorang nabi ada sebelum penciptaan dunia. Hanya Tuhan, Pak. Itulah firman Tuhan. Maksudnya Yesus begitu, Pak. Kita baca ayat jangan potong-potong. Karena di mana nih ayat Yohanes 17 ini yang teman-teman seberang kadang menganggap itu bahwa itu ayat begini, ayat begini. Makanya ayat ini saya mau jelaskan sama Bapak, siapa itu sang firman. Nah, kita contoh ya di Yohanes 5. Teman-teman jangan tidur ya. Kalau mau bicara silakan saya kasih bicara. Yohanes 5 ayat yang ini contoh Pak ya. Nih. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Ini Pak, tinggal sini Pak ya. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, kalau nabi Tuhan membangkitkan orang mati, tapi nabi itu harus atas izin Tuhan, betul nggak? Allah, betul. Iya kan? Tapi Yesus berkata apa? Coba Bapak baca baik-baik ayat ini. Nah ini kita harus baca baik-baik Pak. Nih, berarti dia siapa? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Bapak bisa bangkitkan orang, menghidupkannya. Langsung Yesus katakan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus punya hak membangkitkan. Nih, perhatikan ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, tidak ada seorang anak bisa menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada. Hanya anak. Kenapa anak Allah? Ini ayatnya Pak. Ya, kita buka dalam Yohanes 1 ayat 18. Ini Pak. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini terjemahan Ela ini bukan pangkuan, Pak. Ini salah, sebenarnya pangkuan. Di dalam hadirat Allah sebenarnya pangkuan. Ya, dialah yang menyatakannya. Nah, kemudian apa kita buka di sini ya? Kita buka di Matius. Apa lihat ya? Matius 11 ayat 20. Oke, habis ini teman-teman lain ya. Semua yang telah, perhatikan Pak, semua yang telah diserahkan kepadaku, kepada Yesus, oleh Bapa-Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Pak, anak ini berkenan kepada Bapa. Tidak ada seorang nabi bisa berkata demikian. Contoh, saya kasih ayat lagi Pak ya. Di dalam Yohanes 10. Ya. Yesus berkata bahwa dia anak Allah. Ini kata-kata sendiri dari Yesus. Itu sudah tadi ini. Nah, Pak ya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, kata dia ini Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ini kata Yesus, Pak. Makanya Yesus pada waktu Thomas, Petrus, ya, mereka melihat ada Musa dan Elia di atas gunung, bersama-sama ada berdiri. Musa dan Elia mendampingi Yesus. Makanya suara Allah turun dari langit. Ini. Di sini.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Nabi Musa, Nabi Elia disuruh mendengar siapa itu Yesus. Bapak, malam hari ini, nanti habis ini teman-teman ya berdialog sama Bapak. Bapak kan suka baca Alkitab. Silakan Bapak cari Alkitab. Saya udah berani nantang teman dari Muslim ya. Tolong kasih tahu saya di mana di Alkitab ada semua nabi, pokoknya nabi siapapun bisa berkata begini. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Menurut Pak Ayung ada nggak seorang nabi bisa berkata demikian? Begini Pak, saya kembali jangan terlalu melebar pemahaman saya menjadi lebih pening Pak. Kalau Bapak kan tanya firman. saya bertanya masalah firman. Jadi kalau yang sederhana saja Pak penjelasannya. Jadi firman itu konkretnya seperti apa? Apakah roh? Apakah hanya sebuah kata sifat yang melekat dengan diri Tuhan? Kekuasaan. Sehingga firman itu bisa menjadi daging begitu Pak. Jadi asal mulanya itu firman itu bentuknya konkretnya itu apa begitu? Yang tadi saya tanyakan itu definisi firman itu Pak. Oke, saya jelaskan. Begini Pak Ayung, firman itu harus dipahami dulu apa istilah firman itu. Firman di dalam Alkitab itu ada dua Pak, maksud dan pengertiannya. Firman yang satu adalah rema dan yang satu adalah logos. Itu kedua-duanya artinya firman. Pak. Jelaskan dulu rema itu ya, apa? Sebentar. Bentar saya mengerti. Yang namanya rema, firman rema itu adalah kata yang diucapkan. Itu rema itu yang seperti Bapak kata yang diucapkan, itulah firman rema. Seperti tertulis di Lukas 1 ayat 38. Ketika malaikat memberitahu kepada Maria, malaikat berkata dengan perkataannya atau firmannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini firmanmu, ini rema. Rema yang keluar berupa suara. Paham Pak? Paham nggak maksud saya? Oke. Paham. Kemudian kita bicara logos. Firman yang adalah logos. Firman yang adalah logos itu adalah pikiran, logika atau hikmat daripada Sang Pencipta itu. Makanya ditulis oleh Yohanes di dalam pasal Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa dikatakan logos itu adalah pikiran dan logika hikmat daripada Allah sendiri? Karena logos itu keluar dari dalam Allah sendiri. Makanya Yesus itu sebagai logos. Firman yang adalah logos. Gitu loh Pak. Makanya di Italia NRK en hologos ya prostonteon. Dikatakan logos yang keluar dari diri Allah, yaitu berupa pikiran, logika atau kepandaian, kemahakuasaan dan hikmat Allah itu sendiri. Nah, ketika logos itu keluar, hikmat Allah itu sendiri, pikiran, logika, dan kemahakuasaan Allah itu sendiri turun menjelma menjadi manusia, itulah pikiran dan logika, hikmat, kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta menjadi manusia. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Baik Pak, berarti kita fokus di logos itu ya Pak. Kalau rema saya sudah paham. Oke, ketika Bapak menjelaskan masalah logos, ada pertanyaan dari saya. Logos itu kan Bapak katakan tadi hikmat jadi begini Pak.
Sebentar, saya tambahkan lagi. Untuk memaknai atau mengerti logos itu, Bapak harus punya hikmat. Kalau Bapak tidak punya hikmat, hanya mengandal pikiran Bapak sendiri atau pengetahuan Bapak sendiri, tidak akan ketemu. Sampai dunia kiamat, Maksudnya Bapak gimana, tidak akan Pak? ngerti. Gini, Bapak maksudnya bagaimana, Pak? Karena maksudnya firman sebentar. ini sentral Dengar dulu. keimanan di Kristiani, Iya. menurut saya sebagian dari betul. inti. Betul, itulah intinya. Oleh karena itu makanya, saya tunggu-tunggu penjelasan yang sejelas mungkin mengenai firman ini, logos ini. Ya. Kalau rema logos. itu saya kira sudah paham, ya? Saya pahami. Ya. Nah, untuk memaknai logos ini Bapak sudah punya hikmat atau belum? Apa itu hikmat, Pak? Nah, hikmat itu Bapak harus berdoa kepada Tuhan. Bapak harus berdoa kepada logos itu sendiri. Bapak harus berdoa kepada yang punya logos itu sendiri supaya Bapak diberi pengertian logos itu. Kalau saya jelaskan juga, kalau Bapak tidak punya hikmat, sampai mulut saya monyong, juga nggak akan Bapak ngerti. Paham, Pak? Jadi sekarang udah monyong belum? Jadi begini maksud saya, Pak. Begini Pak Ayung. Pak Ayung. Pak Barbar, Pak Ayung ini teman lama kita di Pak Yusuf Manugulu. Iya, tahun kita sama-sama ya. Makanya begini Pak Ayung. Sudah 1 tahun. Ya, silakan. Pak Ayung. Gak apa-apa, silakan kita. Saya juga sambil mencari tahu begitu, Pak. Ya, supaya mencari tahu ya. Silakan. Makanya ketika saya memberitahu, contoh, saya mengajari Pak Ayung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Atau 1 tambah 1 jadi 2. Tapi ketika Pak Ayung tidak mempunyai hikmat untuk mengerti 1 tambah 1 menjadi 2, pasti Bapak akan mikirnya 1 tambah 1 jadi 100. Sama juga dengan logos ini. Ketika Ini, Bapak bertanya sebentar Pak, saya jelasin dulu. Mengenai Bapak menanyakan logos ini, ketika Bapak tidak mendapat hikmat atau tidak mempunyai pola pikir mindset tentang logos itu sendiri, saya terangan sampai mulut saya monyong sampai kiamat, Bapak nggak akan paham logos itu. Jangan langsung monyong dulu, Pak. Ya belum monyong, ini baru mulai monyong begitu. Jadi gini, jangan disimpulkan begitu, Pak. Jika enggak, saya nggak meminta menyimpulkan. uang, Bapak nggak memberikan, malah berdoa saja begitu. Oh enggak begitu. Ini maksudnya memberikan ada firmannya di dalam Alkitab. Ada firmannya di dalam Alkitab. Mungkin Pak Sebentar Pak, saya mau jelaskan dulu Pak. Atau Bapak mau jelaskan? Sudah jelas. Saya mau bilang saja bahwa menjelaskan logos ini, makanya logos itu harus dibedakan dengan rema. Ya, logos ini adalah pikiran atau esensi daripada Allah sendiri, yaitu berupa pikiran, hikmat, kemahakuasaan, semuanya mencakup semuanya. Nah, ketika logos itu jadi manusia itulah yang mempunyai kemahakuasaan daripada Allah itu sendiri, karena dia dari logos, bukan dari rema, Pak. Paham, Pak? Begini Pak, saya sederhanakan saja pertanyaannya. Apa bentuk konkret daripada logos itu? Kalau Bapak menjelaskan tentang pikiran, saya jelaskan. Tapi Bapak udah paham belum? Pertanyaannya saya bikin ekstrim saja dulu ya. Apakah firman itu juga roh atau apa begitu? Konkretnya itu apa firman itu, Pak? Nah, inilah Bapak saya kasih tahu. Sampai kiamat juga Bapak saya nggak akan ngerti. Nah, baru saja saya akan jelaskan logos aja yang adalah firman, adalah logos aja. Bapak masih tanya firman itu konkretnya apa? Konkretnya firman yang adalah logos, sekali lagi Pak, saya pelan-pelan. Firman yang adalah logos itu adalah
bentuk atau pikiran atau hikmat atau kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa terlihat tetapi bisa diwujudkan, yaitu diwujudkan menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Kenapa saya katakan secara konkret tadi Bapak tanya? Secara konkretnya Yohanes di dalam menggunakan konsep Yunani ini yaitu logos untuk menyampaikan pribadi Yesus yang adalah Tuhan, pribadi kedua dalam Tritunggal adalah ekspresi diri, perwujudan diri daripada Allah Sang Pencipta itu kepada dunia. Makanya menjadi manusia di dalam Perjanjian Lama, ya, firman atau logos ini, ya, yang menjadikan alam semesta. Logos ini yang menjadikan alam semesta. Di dalam Mazmur 33 ayat 6. Ya, di Mazmur 107 ayat 20 ketika logos itu menyelamatkan manusia. Jadi logos ini bisa berwujud, ya, bisa mengekspresikan dirinya menjadi manusia. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan logos itu atau firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman logos itu adalah hikmat atau wujud atau kemahakuasaan Allah itu sendiri. Gitu loh. Dan firman itu, logos itu adalah Allah sendiri. Begitu, Pak. Nah, itu makanya Yesus juga menyampaikan perumpamaannya juga tentang logos ini. Ya, di Lukas 20 ayat 9 sampai 16. Ya, kemudian Sang Logos. Nah, kembali kita langsung ke Sang Logos. Sang Logos itu adalah Sang Putra atau Sang Firman yang sudah nuzul menjadi manusia, menjadi daging. Logosnya itu, ya, itu kita bisa bisa dibuka di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, seperti tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 11, ya, yang walaupun di sini tulis yang walaupun dalam logos Allah atau dalam bentuk Allah atau dalam ekspresi diri Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus yang adalah Allah, ketika dia jadi manusia, dia tidak mempertahankan kemahakuasaannya dia sebagai Sang Pencipta. Dia merendahkan dirinya bahkan lebih rendah daripada malaikat. Di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia sebagai Sang Logos atau hikmat Allah itu sendiri atau ekspresi Sang Pencipta itu sendiri, yang adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ya, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Begitu loh, Pak. Jadi harus dibedakan antara rema dengan logos. Tadi Bapak bertanya konkretnya apa? Firman itu perkataankah atau apa? Jadi ada dua. Kalau yang firman sebagai rema itu perkataan. Seperti saya sedang berbicara sekarang. Boleh nggak saya ringkaskan sebentar? Kenapa? Silakan. Ya, jadi saya ringkaskan aja, Pak. Bahwa firman itu adalah bentuk kuasa dari Allah, dari Bapa yang menjadi nyata, ya. Iya kan tadi sudah dijelaskan ekspresi Allah yang jadi manusia, bisa dilihat. Contoh, iya sebentar Pak Rai. Contoh, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi. Jadilah malam, jadi. Jadi firman itu bentuk dari kuasa yang nyata, yang menjadi berwujud, berbentuk. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dari kuasa itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebenarnya firman
Tuhan itu, firman itu. Itu Kalau aja. Pak, kalau pemahaman Bapak seperti itu berarti jadilah terang, jadilah itu juga sama kayak Yesus. Berarti Yesus makhluk kalau begitu, Pak. Bukan, Kalau penjelasan Pak. Bapak yang terakhir barusan. Sebentar, Pak. Emang- Sebentar, Pak. Emang Sebentar, Yesus Pak. Sebentar, Pak Marban. Ketika waktu penciptaan itu Yesus adalah logos itu sendiri, belum berbentuk manusia, Pak. Belum menjadi manusia. Di mana di ayat yang penciptaan itu bahwa Yesus jadi manusia, Pak? Ya, Tunjukkan. itu masih sang firman itu kan? Iya, sang logos itu, Iya. sang firman. Jadi ketika dia dalam wujud sang firman atau logos itu, dia menciptakan. Ya. Apa logos itu? Ya kemahakuasaan sang pencipta. Itu dia, Allah. Pak, yang saya tanyakan tadi. Jadi bentuk atau konkretnya sang firman itu bagaimana? Apakah itu Tadi roh udah sama seperti Bapak? Nggak ada roh, Pak. Siapa yang ngomong roh, Pak? Nggak ada yang bilang roh. Jadi, nah ini yang tadi saya bilang, kalau Bapak begini deh, lebih baik begini, Bapak berdoa dulu sekarang kepada logos itu atau kepada Yesus, memberikan hikmat untuk mengerti logos. Makanya saya ngomong sampai kiamat juga Bapak nggak akan ngerti. Nah ini aja, mungkin bisa dijelaskan dari Yohanes pasal 17 ayat 8, Pak. Bentar. Bisa dilihat. Buka. Yohanes berapa? 17 ayat 8. Di sana 17 ayat 8. Sebentar. Segala firman apa itu ya? Saya lupa lagi ayatnya. Nah, ayat berapa? Firman yang kuterima kayaknya ini. Ya. Itu rema, Pak. Itu rema. Itu rema yang diterima, Pak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, maksudnya Bapak, firman itu berarti logos ini turun lagi kepada Yesus yang adalah logos, kan begitu? Maunya Bapak kan begitu, Pak? Enggak. Maksud saya, kalau esensi, tadi Bapak bilang esensi atau kehendak Tuhan sudah menjadi manusia, kenapa? Rema, Pak, rema. Ya, menerima rema lagi. Ya, rema juga kan muncul dari logos, Pak. Enggak. Ya, rema itu kehendak logos. Bapak jangan ngarang. Rema bukan muncul dari logos. Rema, logos. Rema, logos. Dari tadi saya sudah bicarakan. Rema sendiri, logos adalah sendiri. Jadi ketika Bapak berbicara Yohanes 17 ayat 8, ini rema yang dia terima. Rema itu kan keluar. Rema itu keluar dari logos, Pak. Suara. Dari logos dari mana? Firman itu keluar dari Allah, Bapak. Rema, suara. Di Kejadian kan kan Tuhan bilang, jadilah terang. Itu kan rema, Pak. Logos. Dari mana rema, Pak? Itu jadilah itu. Kan dari tadi saya udah bilang. Bapak kalau baca. Begitu terang itu jadi Tuhan, Pak, kalau logos. Apa? Kalau Bapak katakan jadilah terang itu jadi Tuhan, Pak. Kenapa Bapak enggak menyembah terang saja? Terang itu logos, Pak. Terang itu hasilnya, Bapak. Ya, saya bentuk wujudnya, Pak. Sebentar. Bapak ini makanya nggak paham. Waktu Allah berfirman, Vayomer Elohim. Begini. Saya pelajari Bapak ini dari tadi. Tidak mau mengerti karena dia mau bikin pertanyaan jebakan buat kita. Bukan jebakan karena dia bertanya bukan untuk mau mengerti. Pemahamannya dia, Pak Bombom itu masih pemahaman dia. Makanya saya bilang sampai kiamat pun kalau dia tidak punya hikmat dari Tuhan atau dari Yesus nggak akan mengerti. Udah nanti saya jelaskan. Udah. Tadi saya udah jelaskan sama Pak Ayung. Pak Ayung bertanya itu karena saya punya otak sampai di Yohanes 17. Tadi saya udah padam sebenarnya. Cuma Pak Ayung ini nggak mau dengar baik-baik. Contoh ya, ini contoh ya. Pak Ayung saya kasih contoh ya. Ini handphone, contoh ya. Perhatikan Pak. Saya kasih contoh.
Saya ini Tuhan, saya ini Bapa. Lihat suara saya rekam. Perhatikan ya. Ini manusia. Contoh ini handphone ini manusia. Tubuh yang saya ciptakan. Swing, bim salah bim, abrakadabra. Prum jadi, oke? Lihat, saya berbicara. Ini tubuh. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bentar ya. Perhatikan Pak, ini contoh, ini manusia. Saya ciptakan handphone, contoh ya. Ini contoh Pak, saya Tuhan ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pak Ayung. Nah, stop. Ya. Perhatikan. Ini handphone, kan tidak mungkin dia bisa bicara sendiri. Betul nggak Pak Ayung? Betul nggak? Ya, ya. Ayung? Oke. Ini Betul, contoh betul. nih manusia. Manusia ini, dia berbicara kepada ini murid. Yang ini. Supaya Bapak bisa dengar. Tanpa ini kan Bapak nggak bisa dengar, betul nggak? Kalau saya padam, Bapak nggak bisa mungkin dengar. Betul nggak? Nah, Betul, makanya betul. yang ini ya berbicara. Lihat. Perhatikan. Halo. Sebentar Pak, saya kasih contoh. Bentar ya, perhatikan Pak. Perhatikan Pak. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pak Ayung. Ini yang berbicara. Handphone ini bicara. Apa yang saya sampaikan, oh ini dari saya. Ini dia sampaikan. Yang berbicara siapa? Siapa? Yang berbicara siapa? 1, 2, 3. Pak Bom Yang Bom. berbicara sekarang. Pak Ayung. Ya, suara Pak Bom Bom dari handphone, Pak. Saya. Ya, jadi bukan dibilang barang ini, bukan. Ini hanya wadah, manusia ini hanya wadah. Firman menjadi, itu masuk contoh, saya kasih contoh bodoh-bodoh saja. Jadi kita bukan menyembah ini handphone, kita menyembah itu sang firman, Tuhan sendiri. Jadi Nggak paham? gini, Nggak paham ya. lagi. belum. Makanya yang ini manusia ini bilang, makanya Bapak mau lihat, saya kasih lihat Pak. Pak, saya mau tanya Bapak, apakah semua nabi di dunia ini bisa mengutus malaikat Pak? Ya, kalau masalah itu ya keutamaan atau mukjizat Yesus itu saya sudah pahami, Ada Pak. mujizat. Bukan itu Mak- Pak, bukan Yesus. mujizat, bukan Menghidupkan mujizat, itu bukan orang. mujizat. Yang Bukan Itu mujizat. yang jadi Maha masalah itu kuasa. tadi tentang definisi Nah, iya. firman itu, Pak. Itu Yohanes 17 itu Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya. Makanya dia selaku sebagai manusia itu dia lagi ungkapkan bahwa hei murid-muridku, saya ini ada, ibaratnya begini, saya ini Tuhan lagi berbicara di dalam tubuh manusia ini. Dia mau Ya, sampaikan, itu makanya dia bilang itu yang, ya maksudnya begitu Pak. Contoh, ini saya kasih ada ya. itu Kalau saya bicara itu, rema. nggak sampai Bapak nggak sampai. Tadi Pak Lidara udah bicara, kita udah kepala sakit. Maksudnya gini Pak, ada nggak seorang nabi bisa mengutus nabi? Ada nabi nggak bisa utus malaikat? Itu aja Pak. Nggak ada Pak. Betul, betul. Itu saya juga baca Adakah, di ya, apakah ada manusia bisa berkata begini? Anak manusia Tuhan. Ada nggak seorang nabi, Bapak baca kitab Nabi Musa, Yesus, nabi-nabi besar, bisa melanggar sabat, bisa melanggar sabat? Ada nggak? Nabi-nabi Musa begini, Tuhan, saya bisa langgar sabatmu. Saya juga manusia, saya juga Tuhan di hari sabat. Ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Hanya Tuhan. Mau nggak saya kasih lihat Bapak? Yesus katakan, saya Tuhan di hari sabat. Bapak mau lihat? Mau Pak? Mau lihat? Iya, iya. Kasih lihat ya Pak ya? Oke Pak ya? Ya, boleh, boleh, Yang bisa boleh. yang melawan itu hanya Yesus. Yesus katakan, saya nih anak manusia. Yesus itu kan anak manusia. Dia berubah menjadi manusia. Karena dia sang firman. Dia yang membuat aturan. Dia juga yang mengambil. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 18. Aku yang memberi, kapanpun aku yang mengambil. Nah, makanya dalam Markus 2 ayat yang ke-27. Ya. Ini Pak. Ini kata Yesus loh. Gak ada seorang nabi bisa berkata demikian. Ini Pak, perhatikan Pak. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Perhatikan nih Pak. Nih, kata Yesus. Jadi, maksudnya, kamu dengar ini. Saya bilang ini, karena Yesus sudah marah kepada ahli Taurat. Ini berbicara sama ahli Taurat di dalam bait Allah. Saya bikin aturan, ibarat saya bikin aturan, saya juga yang langgar. Karena dia Tuhan.
Hukum sabat itu diberikan kepada manusia, bukan Tuhan bikin sabat kepada Tuhan. Itu hak otoritas Tuhan. Bapak paham nggak? Makanya Yesus bilang, saya ini anak manusia, saya melanggar saya punya hukum. Bapak, saya tanya Bapak, apakah pemerintah Indonesia kasih hukum ini untuk siapa? Untuk rakyat kan? Ya. Apakah hukum ini bisa melanggar pemerintah kita? Gak bisa, cuma oknum. Betul nggak Pak? Pemerintah kan seluruh nih. Betul, betul. Betul kan? Nah, itu maksudnya. Contoh kayak ini Pak, coba Bapak lihat ini. Siapa itu oknum ini? Tidak ada seorang nabi bisa berkata, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Makanya Yesus mau dibunuh. Dia katakan saya Tuhan. Itu pengakuan Yesus loh Pak. Silakan yang lain, silakan. Silakan yang lain. Baik, boleh Oh saya sebentar ya. Sebentar Payung, sebentar. Saya mau Silakan, tanya, Pak Budi. Pak Budi kenapa Pak Ya. Budi tidak hubungi Pak Lobo? Kenapa Pak Budi belum? Kenapa? Sudah telepon, sudah Pak. Sudah telepon. Loh hari ini udah dibaptis ini Pak. Siapa nih? Ini baptis ini. Ini Pak, Iya, ini Pak tadi. Lidara ini. Nah, ini Pak Nungguin mama sih Pak. Simon ini, udah dibaptis ini. Pak Simon, saya udah kasih nama Simon. Pak Muhammad Mehe. Nih Pak Lidara di samping Pak Lidara yang tinggi tuh. Muhammad Ervan, Pak. Ini yang baptis ini Bapak Gembala orang Makassar. Beliau adalah sekolah pesantren. Dia sudah jadi pendeta sekarang. Dia membaptis. Namanya Pak San Palopo. Tuh. Tuh Pak. Iya. Ini lagi nungguin mama sih. Pak Bom, mamanya lagi sakit ya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Izin Oke. teman-teman turun duluan, izin. Shalom semuanya. Ya, Bisa Silakan. Headsetnya gangguan. headsetnya. Diperbaiki dulu atau enggak beli dulu Pak sakuku di Rabah. Sakuku di Rabah, uang duit hilang, nggak bisa beli headset. Oke, jadi payung sudah jelas atau masih bingung Pak? Kalau masih bingung Ya. juga, mendingan Bapak berdoa minta hikmat supaya Ya Bapak Bapak, mengerti. ada logos penambahan ilmu dari penjelasan Bapak-bapak, ada Nah. penambahan ilmu, Nah, tambah saya boleh pengetahuan tanya dong, saya. Pak. Saya terima kasih. Saya boleh Banyak. tanya dong Pak. Saya boleh Enggak, tanya. cuma ini untuk yang pertanyaan tadi, kalaupun penjelasannya mengenai siapa sosok Yesus begitu ya, menurut di Alkitab, saya sudah paham. Yang justru yang saya mau mengerti itu posisi ataupun konkret daripada firman itu. Apalagi kalau pertanyaannya menyangkut satu lagi, yaitu Roh Kudus, bentuk konkretnya apa? Kan Oh, Bapak itu sudah diakui bersama, yaitu bentuknya yaitu roh ya. Iya, Nah, roh itu ya roh Bapak pi- juga. ya, yang Iya. masih abu-abu ini Apa firman yang itu abu-abu? ya. Apalagi Iya. apalagi di Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu menjadi menjadi manusia. Iya, kan udah Begitu. dijelasin Pak tadi, logos Pak. Yaitu Ya. Allah Yang sendiri. saya pahami bahwa firman itu yaitu logos. Kalau logos itu kalau yang saya pahami ini ya Pak, mohon maaf, bentuknya itu kan kekuasaan. Itu Iya, kemahakuasaan. kalau saya pahami itu sebuah kata sifat mungkin ya. Bukan kata Ya. sifat Pak. Itu kemahakuasaan. Kalau kemahakuasaan yang nujul atau yang yang jadi dalam bentuk manusia, konsepnya bakal sama seperti di Islam. Itu Apa? tanda kekuasaan Allah itu yaitu terciptanya Nabi Isa begitu. Oh, apakah? Oke, saya tanya Pak. Kalau Nabi, sebentar Pak, saya tanya. Nabi Isa itu tercipta dari mana Pak? Dari apa? Diciptakan dari
Dari apa, Dari Pak? Ya, roh proses yang ditiupkan. proses terciptanya Nabi Isa. Roh. Proses terciptanya Nabi Roh Isa. diciptakan, iya, roh diciptakan. Ya, roh Berarti yang diciptakan. oke, berarti Tuhannya Bapak punya roh atau menciptakan roh? Menciptakan roh. Oh, menciptakan roh. Jadi Tuhan Bapak punya roh atau tidak? Dari di Islam tidak dijelaskan bahwa Allah itu disebut zat, sesuatu yang absolut atau unlimited ya. Oke. Materi yang unlimited. Zat punya roh apa enggak? Zat punya roh apa tidak? Zat. Oh, tidak dijelaskan. Kita tidak tahu. Oke. Ketika yang tidak punya sesuatu bisa menciptakan, contoh, saya tidak punya bahan baku untuk membuat kursi. Saya bisa nggak menciptakan kursi, Pak? Oh, kalau Bapak tidak bisa, kalau Tuhan bisa. Nah, berarti Tuhan Maha Kuasa kan, Pak? Maha Kuasa, jelas. Nah, ketika Tuhan Maha Kuasa bisa menjadi manusia bernama Yesus, Bapak kok bingung? Oh, bisa. Nah, Bisa. berarti Kalau Maha Kuasa. Oh, Maha Kuasa, berarti itu Yesus. Tapi itu dalam keyakinan saya, jangan Yesus pakai itu tapi, Pak. Kalau mengerti jangan nggak pakai tapi, Pak. Kalau Ya. Bapak paham Maha Kuasa, berarti Tuhan Maha Kuasa bisa. Ketika Tuhan Maha Kuasa menjadi manusia, Yesus, apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan atau diciptakan dari Tuhan? Kalau Allah menjelma, berarti Yesus itu Tuhan, Pak. Iya, memang Tuhan, Memang Pak. iya. Dia memang Tuhan. Loh, kan dari tadi saya udah Tetapi- jelaskan, Pak. Yesus adalah Tuhan. Ya. Nggak pakai tetapi, Ya. Pak. Begini, Pak. Bapak istilahnya begini. Oh, saya terima, tetapi saya nggak terima. Kalau terima, Pak, nggak pakai tapi, Pak. Kalau Bapak sudah Emang paham, nggak pakai begitu. tapi, Pak. Bukan. Maksud saya dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, peristiwanya tidak seperti itu, Pak. Nah, Maksud makanya tetapi Bapak itu. dari dengar dulu, Pak. Makanya Bapak ketika mau berbicara dengan orang Jawa, Bapak harus jadi orang Jawa atau berpikiran secara orang Jawa. Jangan Bapak mau Makanya. berbicara dengan orang Jawa, Bapak membawa pikiran orang Padang. Nggak ketemu, Pak. Makanya Nggak ketemu, Pak. saya masuk ke Yohanes 17 ayat 8 tadi, Pak. Rema, Tentang Pak. firman Rema. Beda. Itu bukan logos. Itu rema. Ya. Pak Kalau Roy, rema baca itu pesan saya, dikatakan Pak. oleh siapa, Pak? Kan dikatakan oleh Tuhan. logos. Ya, oleh logos Enggak, kan? yang logos siapa, Pak? Saya tanya logos itu siapa? Dari tadi Bapak muter aja. Logos itu siapa, Pak? Ya, Sang Firman kan, Pak yang Roy, dia yang izin berkehendak menyala kan. boleh, Pak? Loh, Izin itu menyala boleh, Pak? berkata Izin. sebentar, Pak. Itu dalam kata tadi udah dijelaskan Pak Bom bahwa logos itu yang nuzul turun menjadi manusia. Nah, ketika jadi manusia dalam kemanusiaannya, dia mengeluarkan rema sebagai manusia perkataan, bukan lagi mengeluarkan logos, Pak. Jangan Bapak puter-puter. Dari tadi saya sudah bilang itu rema dalam keadaannya sebagai manusia. Bukannya logos mengeluarkan logos. Makanya dari tadi saya bilang sampai mulut saya monyong, sampai kiamat Bapak nggak akan ngerti logos sama rema. Makanya Bapak harus minta pertolongan, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mengerti logos itu apa dan rema itu apa. Ya, makanya Makanya apa lagi? Makanya itu gini, dia, Pak. Pak. Makanya Payung Di gini, samping Payung. di samping Tuhan Payung. kan Izin Payung, menggambarkan izin ya. Payung. Di samping Payung. tuh Allah Payung, begitu ya. biar memahami Payung. Ya. Payung, biar memahami. Tadi kan Pak Rewawa kan sudah mengatakan tadi tentang nuzul. Ya, pertanyaannya Pak Ayung percaya nggak kalau Quran itu adalah nuzul dari firman Allah? Begini, Pak. Enggak, jawab aja, Pak. Jawab aja. Saya nggak butuh tafsiran, Pak. Saya enggak, nggak Pak. mau dulu melebar ke sana. Enggak. Begini. Ini Itu bukan melebar, Pak. Itu analogi, Pak. melebar, Bukan Pak. Ini melebar. nggak melebar, Pak. Ini topiknya. Itu analogi, langsung saya Pak. Bukan mengerucutkan melebar. langsung.
saya langsung merucut Pak ke poinnya langsung Pak, ke intinya. Begini, Saya nggak mau perlu. kalau yang paham ya atau nih tidak? di Islam, firman itu ya, Bapak firman percaya itu nggak? salah satu dari sifat, Pak. Nah, yang Ah, nuzul, iya, karena yang dalam- menjadi karena- buku karena itu dalam- sudah karena- jadi makhluk, Pak. Jadi Buku kok Yang makhluk sih? menjadi, ya, Makhluk apa buku Jadi itu? makhluk gitu, Al-Quran Pak. itu. Al-Quran Makhluk. yang berbentuk buku itu makhluk, Pak. Makhluk Sedangkan apa? perkataannya itu Ya, menjadi tunggu dulu, Pak. sifat. Sifat Pak, Allah ini melekat apa nih? sampai sekarang, sampai selamanya. Makhluk apa itu Al-Quran itu? Bukan Pak, bentar dulu Pak, bentar dulu Pak. Ini Ya. saya udah dapat poinnya, pengertian Bapak nih. Saya nggak perlu main-main Pak. Saya ambil poinnya aja langsung. Dari kata Tuh, silakan. perbicaraan dari Pak Adewawan nuzul, Bapak mengatakan sifat itu sudah menjadi makhluk. Ya, Ya, ya. Tunggu dulu Pak. Dari perkataan Bapak saya langsung katakan Yesus itu ada nuzul dari Yahweh nuzul menjadi Yesus. Sudah. Saya kembalikan kepada apa yang Bapak katakan, firman itu menjadi makhluk. Makhluk yang menjadi seorang sosok manusia yang kami kenal, yang kita kenal, bernama Yesus. balik Pak, Selesai. kebalik. Pernyataannya kebalik. Makhluk Kebalik itu gimana, Pak? dijadikan firman, bukan firman itu menjadi makhluk. Makhluk itu dijadikan firman gimana, Pak? Aduh. Bapak tadi Pemahaman Bapak yang terbalik. Bapak tadi mengatakan Bukan firman itu menjadi makhluk, tapi makhluk Tadi itu. Tadi Bapak ini mengatakan kepala firman itu jadi menjadi salah makhluk gitu. Satu-satu, Jadi Bapak. gini. Enggak usah muter-muter, Pak. Buku Bapak nggak usah Al-Quran itu muter-muter. yang Bapak nggak usah dijadikan muter-muter. firman. Nggak usah Santai, Pak muter-muter. Nabi. Tadi Pak Ayung Saya ini mau sampai, bertanya, santai aja. Ini orang ini Pak tadi Ayung Bapak- sudah kenal lama orangnya. Memang, nggak apa-apa, santai aja. Tadi Bapak mengatakan firman itu menjadi makhluk. Tapi begitu saya jelaskan, kenapa Bapak putar lagi, Pak? Berarti Bapak nggak konsisten. Sama seperti kata Pak, analogi yang diberikan Pak Arley. Kalau Bapak bicara dengan orang Jawa, berbahasa Jawa lah. Jangan menggunakan bahasa Padang, bahasa Sumatera Barat. Orang Jawa nggak akan ngerti, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Jadi pengertian nuzul aja, sebagai seorang muslim, Bapak udah paham itu, Pak. Lanjut, Pak Ray. Oke, jadi Ya, silakan. begini, Pak. Oke ya, jadi saya mau compare juga sama Bapak. Apakah Tuhan Bapak berfirman atau tidak, Pak? Berfirman, Pak. Berfirman. Firmannya itu keluar dari mulut berupa suara atau bagaimana, Pak? Enggak, lewat Jibril itu Pak, lewat Bisa Jibril. ya, ada yang disampaikan melalui malaikat Jibril, Suara atau ada tidak? yang disampaikan Suara. melalui ilham di mimpi, Pak. Pertanyaan saya suara atau tidak? Kalau tadi kan saya jelaskan. Kalau Allah itu pencipta kita di dalam Alkitab, Ya, ada berfirman yang namanya logos. Logos itu adalah Allah sendiri, kemahakuasaan Allah, hikmat Allah, pikiran Allah sendiri, dan Allah itu sendiri. Dan rema adalah perkataan yang keluar, suara yang keluar dari dalam diri Allah. Sekarang saya tanya, Bapak firman Tuhan Bapak itu berupa apa? ya bisa, kehendaknya bisa disampaikan melalui Berupa apa, malaikat Pak? Jibril, Berupa bisa melalui suara, bisa Ya, melalui berupa- ilham juga ke dalam hati langsung. itu Melalui diciptakan suaranya atau itu enggak? kapan? Di mana? Suaranya itu ada bagaimana, buktinya enggak? Suaranya Enggak, saya nggak bisa menunjukkan dalilnya. oh nggak bisa Yang ya. pasti Oke. Kenapa nggak bisa? menurut Nggak ada, Berarti Anda Pak. mengimani Karena nggak sesuatu ada. yang buta dong. Karena nggak ada, Pak. Oke, bentar, Pak. Oke, berarti firman itu suara. Terus itu firman itu diciptakan atau tidak, Pak? Firman itu sifat, Pak. Kalau saya tadi bilang Oke, firman itu sifat sifat, ya? Pak. Oh, berarti sifat. Terus yang keluar suara dari
tadi Tuhan Bapa itu yang mengatakan berkata-kata kepada Nabi itu sifatnya atau sifatnya bersuara atau Ya, gimana? yang keluar dari sifatnya itu Pak, perkataan. Oh, jadi kalau sifat itu bisa bersuara, Pak? Masa Itu bentuk perkataan kekuasaannya sifat? Pak. Wah, bangsa Kekuasaannya Indonesia apa sih ini? disampaikan karena Nabi itu seorang manusia. Heeh. Nabi seorang manusia yang Kemahakuasaan pasti sifat apa enggak, Pak? membutuhkan suara untuk untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Kemahakuasa itu sifat atau melekat di dalam diri Tuhan Bapa? Melekat dalam diri Tuhan. Nah, firman-Nya melekat atau enggak di dalam diri Tuhan Bapa? Melekat, Pak. Nah, melekat. Terus kemudian firman itu yang keluar dari diri Tuhan Bapa itu kekal atau tidak, Pak? Kalau yang keluar itu kalau bentuknya sifat ya kekal, Pak. Kekal. Kalau bentuknya sudah menjadi buku kayak ditulis, itu sudah menjadi makhluk, Pak. Jadi makhluk. Yang di dalam tulisannya tidak kekal. Ya, jadi yang tidak jadi kekal, makhluk ya. itu tidak kekal Ya. lagi. Tidak kekal ya, Pak. Bukunya itu tidak Ya, kekal. yang udah dia makhluk tidak kekal, Pak. Aduh. Yang Tuhan tulisan Bapak meragukan tuh, Pak. Ya, sebentar, Pak. Kemudian firman Tuhan Bapa yang ada di dalam buku itu kekal apa enggak, Pak? Maksudnya apa? Ya, firman yang tertulis di dalam buku itu kan di dalam Al-Qur'an Bapak itu kan firman Tuhan Bapa kan? Kan itu terdiri dari berbagai unsur. Maksudnya makna atau tulisannya, Pak? Iya, sebelum jadi tulisan itu kalau kan maknanya perintah Tuhan itu pasti kekal. Perintah-perintahnya, arti ataupun esensi daripada Quran itu ya kekal, Pak. Yang ditulis sampai dalam akhir zaman. Oke, yang ditulis di dalam Quran itu esensi atau apa, Pak? Ada esensi, ada huruf-huruf, ada tulisan, ada tinta, Pak. Oke, jadi yang esensinya kekal, yang tinta nggak kekal. Jadi separuh kekal, separuh enggak. Begitu, Pak? Iya. Oke. Bapak jadi berarti dulu separuh Quran itu makhluk apa? Oke, berarti separuh kekal, separuh tidak ya. Waduh, ini Ya, yang pasti kalau sudah menjadi buku itu, ya bukunya itu makhluk, Pak. Makhluk apa? Makhluk apa buku itu? Makhluk apa itu dalam buku. kategori makhluk apa, Pak? Ya. Makhluk itu apa? bernyawa atau tidak, Pak, dalam kategori makhluk itu, Pak? Ya, makhluk sama benda sama nggak? Makhluk sama benda sama nggak, Pak? Aduh, konyol. Begini saja, Pak. Begini saja. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tadi kan saya juga sudah mau kembalikan ke Yohanes Bapak kan 17 ayat 18. Tadi buku itu makhluk apa? Jadi di sana buku kalau itu makhluk apa, Pak? Makhluk buku itu makhluk apa, Pak? Makhluk itu saya rasa pertanyaannya sudah tidak membangun tidak membangun. Bukan masalah tidak membangun, Pak. Tidak membangun logika itu yang sehat. Kejelasan. Loh, nggak bisa. Justru Anda melemparkan wacana. Tahu, karena baru kali ini kita tahu bahwa buku itu makhluk. Kalau makhluk itu setahu yang kita punya nyawa. Buku itu benda. Enggak, Pak. Makhluk itu bernyawa, itu, Pak. Kita tanya. Selain Allah itu disebut makhluk. Oke, besi makhluk itu bukan, yang Pak? diciptakan. Besi makhluk atau bukan, Pak? Besi. Makhluk, Pak. Makhluk. Menurut Bapak Tuhan ya? Enggak. Besi itu Tuhan ya? Kalau makhluk di dalam pikiran Bapak, makhluk itu bernyawa atau tidak, Pak? Bisa bernyawa, bisa tidak, Pak. Kalau memang ada definisi makhluk menurut Bapak apa coba? Saya mau dengar. Pak, Bapak lihat, Bapak buka KBBI. Makhluk menurut Bapak apa coba? Sebentar, Pak. Menurut KBBI dan di dunia kita, makhluk itu adalah sesuatu yang bernyawa. Itu makhluk. Makhluk kucing, makhluk manusia. Nggak ada namanya makhluk mobil, Pak. Makhluk mobil, makhluk kereta nggak ada, Pak. Bapak itu kalau makhluk itu, Pak, sesuatu yang diciptakan. Kalau selain makhluk itu namanya kholik. Karena itu di dunia ini cuma ada dua.
Iya, Pak, makhluk Ada diciptakan. makhluk, Sekarang ada holik, ada kereta pencipta dan ada yang diciptakan begitu. kereta diciptakan nggak, Pak? Kereta api diciptakan nggak, Pak? Diciptakan, Pak. Makhluk Semua yang ada makhluk itu, Pak. Makhluk Diciptakan, kereta kan? api, Pak. Makhluk kereta api, Diciptakan. Pak. Iya, makhluk Ya. kereta api namanya. Makhluk kereta Betul. api, Pak. Di mana Betul. Bapak coba tunjukin ada kata makhluk Jangan-jangan kereta api? Palidara, jangan-jangan besok robot bisa bicara, halo selamat malam Palidara, itu makhluk hidup Ya. setan. Berarti Aduh. nanti bisa orang kawin robot dong. Bisa Di kawin Al-Quran kan, robot dong. kan ada kapal kan diciptakan Tuhan kan di Al-Quran. Iya. Silakan Nah, saja. Begini, Pak, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau yang namanya, saya mau tanya, yang kalimatullah itu apa, Pak? Kalimatullah itu apa, Ya. Pak? Enggak, Itu apa? kenapa Firman atau tidak bukan? mau menyelesaikan masalah Loh, tadi selesai, Pak. Udah, Yohanes Pak. 17 Udah, Pak. 8. Rema, Pak. Jangan, Rema, Pak. Rema, Pak. Rema. Rema. Bukan, ya saya paham Yohanes rema. 18. Saya Iya, paham terus rema. apa? Tapi di Pahamnya sana apa, Pak? Jadi apa? Logos keluar logos gitu. di sana ada dua. Kalau Bapak maunya logos keluar Yesus logos, adalah kan? firman, Iya, ya, Bapak Yesus maunya adalah logos logos, keluar logos. firman Bapak maunya berkehendak, logos maka keluar dia logos. Yesus juga berfirman, Pak. Iya, berfirman memang mengeluarkan Yesus. rema. Iya, Pak. Gini, Ribuan sebentar, ayat Jadi di sana ada dua sosok, ada dua oknum yang mengeluarkan rema. Payung, sini. Payung lagi, payung. Iya. Saya kasih satu ayat saja. Ya Pak, ya Pak Bom ya. Nah, supaya paham ya. Bisa nggak seorang nabi bisa berkata firmanku? Seorang nabi bisa berkata firmanku, bukan firman Allah. Kan bisa nabi berkata Ya. demikian firman Allah. Betul. Betul kan? Ya saya mempertegas apakah ayat itu, Pak. Oke. Pertanyaan saya Apakah mempertegas seorang ayat itu. Jadi di Kristen ada dua sosok yang bisa berfirman. Iya. Apakah seorang manusia atau seorang nabi bisa berkata firmanku? Tidak bisa, Pak. Bagaimana kalau saya kasih lihat ayat? Makanya Bapak kalau baca Alkitab, Bapak lihat posisi Yesus berbicara kepada orang ahli Taurat, berbicara kepada orang-orang yang perlu diselamatkan, Sebagai berbicara manusia, kesaksian tentang dirinya. sebagai manusia. Yang di dalam Yohanes 17 ayat 1 itu, Yesus lagi berbicara tentang kesaksian dirinya kepada murid-muridnya. Bapak mau lihat, saya kasih lihat ayat Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang ahli Taurat. Bapak mau lihat? Yesus katakan. Ya, silahkan, Pak. Oke, Bapak lihat ini maksudnya apa ya? Tenang Pak, kalau Pak Bambang tuh gampang. Bapak baca ya. Ya. Supaya Bapak memahami. Karena Bapak kan jawabnya kan Yohanes 17. Makanya sebelum 17, Bapak baca di sini Pak. Siapa tuh Yesus? Bapak baca pelan-pelan ya, saya kasih 2 kali nanti. Silakan Pak, Bapak baca. Ayo Pak, silakan. Silakan Pak baca, jangan saya baca, nanti Bapak enggak baca, Bapak ngantuk, program ngantuk. Bapak baca Pak. Iya. Dia berkata nih, Aku berkata dari 51 kepadamu, dan 52. sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut Stop sampai dulu, Pak. selama-lamanya. Stop dulu sih. Oke, stop dulu. Itu firman Allah, firman Bapak atau firmanku? Dia berkata nih Yesus. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, Pak. Iya, dia ada sebentar berkata sama orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Silakan kau baca dari 55 sampai 50. 51 dan 52. Silakan baca. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kenapa Yesus berani ngomong begitu bilang firmanku? Kenapa Pak? Iya kan, tadi dia logos itu Pak, dia loh, Bapak nggak usah dari bilang logos, Bapak nggak paham dari tadi. Sekarang nih kenapa Yesus tidak katakan bahwa firman Bapak, firman Tuhan? Yesus katakan firmanku. Ayo. Belum paham lagi? Berarti Bapak itu harus baca firman Tuhan baik-baik. Nih, Bapak baca dari 46 sampai 48. Silakan. 46 dulu sampai 48. Ayo.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Stop dulu. Kataku ini siapa? Percaya kepada siapa? Kepada Nabi atau kepadaku? Ya. Firman. Ada Yesus, Kepadaku Pak. ini siapa? Oke, Yesus. Yesus. Coba lihat baca 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataan-perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Stop dulu, Pak. Stop. Perkataanku ini atau perkataan Tuhan? Yesus bilang Perkataan apa? Yesus. Perkataanku atau perkataan Tuhan? Oke, perkataanku itu Yesus ya. Oke, terus. Ya. Tetapi Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak baca dari atas dulu yang ini, yang 47 nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Itu yang saya bilang, Bapak ini semua saudara-saudara muslim, baca kayak kereta api. Laju-laju kayak Valentino Rossi dan Mark Marquez baku kejar. Pelan-pelan, Pak. Silakan, Pak, Bapak baca. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku berarti bukan perkataan Bapa, perkataannya. Karena dia sang firman. Tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak perhatikan nih ayat 48. Barang siapa menolak aku, menolak Yesus, firman. Aku tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Bapa. Perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan firman yang Bapa katakan. Bapak paham sih dibacanya, Pak? Firman yang Yesus katakan, bukan Bapa katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Do you understand? Yang berfirman siapa menurut Pak Ayung? Yang berfirman, yang bisa berfirman itu siapa, Pak? Ya, itu tadi saya penegaskan, berarti yang berfirman itu di ayat 17 ayat 8 itu ada dua, ada Allah Bapa juga berfirman, Yesus juga berfirman. Begitu. Bapak lihat konteks, saya sudah jelaskan. Alkitab itu bukan kita mau baca pakai kacamata Ruben, kacamata gelap. Kita harus lihat konteksnya. Pada waktu Yesus berbicara kepada orang-orang seperti Bapak ini. Kalau kita orang Kristen berbicara seperti sama-sama dengan murid. Bapak Gembala dengan muridnya. Seperti di dalam Yohanes 17 itu, ayat 1 sampai 26 itu. Bapak nggak mengerti konteksnya. Oke. Saya bisa ini Pak, lanjutkan ya Pak. Oke deh, kalau begitu Bapak kan Logos sama Rema tuh masih pusing, nanti Bapak baca lagi berdoa. Sekarang saya mau tanya, Bapak bilang makhluk. Ka'bah itu makhluk apa bukan Pak? Ka'bah. Oh, makhluk Pak. Makhluk. Jadi itu rumahnya siapa Pak? Ka'bah itu disebut sebagai apa Pak? Istilahnya Baitullah. Baitullah artinya apa Pak? Rumahnya Allah. Berarti Allah berdiam di dalam makhluk Pak? Oh, enggak Pak. Loh? Tadi Ka'bah bilang makhluk Pak. Seperti apa ya? Seperti apa Pak? Coba jelaskan. Mesbah kalau di Kristen mungkin. Iya, makhluk apa bukan Pak? Sebentar Pak, makhluk apa bukan Pak itu Pak? Ka'bah makhluk Pak. Makhluk. Jadi Tuhan Bapak tinggal di dalam makhluk Pak? Oh, enggak Pak. Loh, katanya Baitullah itu artinya apa Pak? Baitullah itu sebuah istilah saja. Iya, nah artinya sebuah apa istilah Pak? saja. Masjid juga Baitullah Pak. Iya, masjid artinya sekarang apa? Masjid-masjid yang di saya juga masjid ini disebut Baitullah. Baitullah artinya apa Pak? Rumah Allah. Rumah Allah berarti rumah Allah. Berarti rumah Allah. Berarti Allah ditinggal di dalam milik rumah Allah yang Pak. Rumah milik Allah. Saya juga punya dua rumah Pak. Tapi tidak saya tinggali. Oh gitu. Jadi satu rumah Allah. Yang di namanya Cibancet sana kan rumah ayam. Arsi itu, sebentar, Arsi itu makhluk apa bukan Pak? Arsi. Iya. Arsi makhluk apa bukan Pak? Makhluk Pak. Makhluk. Semuanya. Apa ini muter-muter tadi sudah saya jelaskan. Selain daripada Allah itu namanya makhluk Pak. Iya, saya nggak muter-muter. Allah tinggal bertahtanya di mana Pak? Di ars. Itu tidak dibutuhkan tempat Pak. Oh, nggak butuh tempat. Jadi terus apa fungsinya ars? Ya. Jadi arsinya untuk apa Pak? Nah itu
itu Bapak harus apa memahami bahwa Loh. Tuhan Bahwa ini tidak membutuhkan akan makhluk, Pak. Jadi dia Jadi ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana, Pak. Berarti Iya, ada di betul. mana-mana, ada di dalam dunia ini kan, Meliputi Pak? seluruh semesta alam, bahkan ya. Oke, semesta alam. Kebesarannya tidak dapat Iya, digambarkan semesta begitu, alam. Pak. Tadi Bapak bilang Allah berada di mana-mana. Sekarang semesta alam itu makhluk apa bukan, Pak? Makhluk, Pak. Makhluk. Jadi Allah ada di dalam semesta alam, ada dalam makhluk dong, Pak? Bukan di dalam, Pak. Ada di mana Meliputi dia? itu tidak terjangkau, tidak apa. Di luar. Buka ayatnya Allah Di luar berdiam ayat di alam ars. semesta, Pak. Jadi yang ayat Al-Quran Bapak Allah bertakhta berdiam di ars apa? Ars mana lagi tuh, Pak? Arsi. Itu namanya ayat-ayat ada ayat-ayat yang mutasabihat namanya. Ayat-ayat yang perlu ditakwil, Pak. Iya, perlu ditakwil. Ditakwilnya jadi apa itu, Pak? Coba tolong, Pak. Nah, karena apa untuk menggambarkan Tuhan, bahasa manusia ini belum memadai, tidak memadai. Nah, makanya Bapak tanya logo sama rema itu belum memadai untuk Bapak. Jadi Bapak yang usah tanya. Itu bahasa Tuhan, Pak. Yang saya tanyakan konkretnya kan, kalau kenapa Bapak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Bapak itu adalah roh, sementara itu firman bahasa itu Tuhan. tidak bisa. Itu bahasa Tuhan, Pak. Itu udah dikatakan itu bahasa Tuhan, Pak. Udah selesai itu. Sama seperti tadi Bapak bilang itu bahasa Tuhan, tidak bisa digambarkan oleh manusia. Jadi Bapak nggak usah menggambarkan itu. Kalau Bapak nggak ngerti. Ya. Saya terima, silakan saja. Ya, karena Oke. Silakan. Apapun penjelasan Bapak, kalaupun Bapak pun tidak bisa memaksakan pemikiran saya untuk sama dengan Bapak. Kita kita tidak memaksakan. Justru dari tadi Bapak yang memaksakan pemikiran Bapak. Enggak. Memaksakan pemikiran saya tidak memaksakan pemikiran saya. Udah, jangan. Bapak memaksakan di Yohanes 18 bolak-balik. Ladies and gentlemen, itu memaksakan Bapak namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah waktunya. Pak Payung. Ya, Pak. Dari tadi kan Payung panjang lebar tanya sama saya kan. Saya bisa tanya satu aja, boleh nggak? Boleh nggak? Izin. Boleh, silahkan Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya PR kan. Oke. Silakan Pak Arya. Kapal. Saya mau tanya Pak Arya. Apa kapal Nanti lagi? Palidara baca aja. Baca Palidara. Ini Al-Quran Al-Baqarah 164. Ini Pak. Saya mau tanya Pak. Ini Pak. Apa coba baca Pak? Saya nggak tanya Pak ya. Dibesarin Pak, nggak kebaca Pak. Besarin Pak. Pak Ayung nggak baca Pak. Tadi logo saja jelas sama rema aja nggak ngerti, nggak jelas Pak. Ini apalagi baca. Ini Pak. Silakan coba Pak. Dibaca Pak. Ini loh Pak. Silakan Pak. Al-Baqarah 164. Bapak baca Pak. Saya mau tanya, ini kan kita Bapak. Pak. Ayo. Iya Pak. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Penciptaan dunia itu sudah ada kapal yang berlayar ya Pak ya? Itu makhluk Pak, makhluk kapal Pak. Makhluk. Makhluk. Ayat berapa itu Pak? Pak, Bapak belum pernah baca. Al-Baqarah 164 Pak. Surah 2. Coba. Surah 2 ayat 164. Ya, lihat dulu Pak. Supaya jangan salah. Iya, supaya jangan salah Pak. Lihat dulu. Al-Baqarah 164. Iya, 164 Pak. 164. Saya mau tanya dulu. Sapi jantan atau sapi betina ini Pak? Iya. Selamat malam. Iya, silakan. Sapi jantan atau sapi betina ini Pak? Hah? Mamanya di sini lagi sakit. Oh iya, nggak apa-apa udah. Bisa kemana-mana. Ya udah. Sakit apa? Itu
Oke. Pak, coba Pak Ayung dijelaskan tuh Pak Ayung tadi. Penciptaan langit dan bumi atau penciptaan makhluk kapal duluan, Pak? Ini gambaran tentang kekuasaan Allah dan menggambarkan dari mulai awal penciptaan bumi sampai sekarang ini. Ini menyeluruh ini Pak, gambaran ini. Nah, kapalnya kok sudah ada, Pak? Kapalnya kan makhluk kapal Sudah itu, Pak. berlayar. Sampai sekarang kan Pak. Tadi dari mulai penciptaan bumi sampai sekarang. Udah ada itu, Pak. Sampai Udah ada kapal. hewan-hewan di sana kan. Iya. Sampai ada Duluan air mana? yang Iya. turun dari Duluan mana, Pak? Makhluk air, makhluk manusia sama makhluk kapal duluan mana yang ini diciptakan? tidak menjelaskan masalah runut suatu kejadian. Tetapi ini menggambarkan tanda-tanda saja kekuasaan Allah, Pak, yang ada di Sekarang muka saya mau bumi tanya, ini. sama Bapak Ayung. Di agama Bapak penciptaan alam semesta ini berapa hari? Sebentar saja. Lihat kesimpulan ayat ini. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan itu. Jadi ini proses Semua orang tahu yang Allah itu esa. Semua orang tahu Allah itu esa. Allah punya keesaan. Tetapi yang saya tanya sama Bapak, di dalam ajaran agama Bapak, penciptaan alam semesta ini berapa hari, Pak? Oh, saya belum belajar masalah itu, Pak. Pertanyaan satu belum dijawab, Bapak sudah tanya lagi. Ya itu dia berkenan dengan itu, Pak. Berkenan sama itu, Pak. Berkenan sama itu, Pak. Jangan jauh. Yang tadi saya ini bingung-bingung. Tanya satu dulu. Nggak tahu dia, Pak. Dia nggak tahu, Pak. Menjelaskan. Itu bukan menjelaskan proses terjadinya bumi. Jadi? Tetapi itu menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil contoh-contoh secara dari mulai awal sampai akhir sampai sekarang sampai ini. Akhir. Oke, berarti kapal ini mewakili penciptaan seluruhnya. Kenapa sifat? Kenapa nggak ditulis di situ? Bumi diciptakan ini terus habis itu terciptanya ada elektronik, ada rudal skat, ada kapal pesawat. Kenapa nggak ditulis semua lengkap? Mungkin kalau Nabi Muhammad hidupnya zaman sekarang pasti ditulis, Pak. Ya. Kalau waktu itu ditulis ada rudal. Firman Kalau waktu zaman Nabi Muhammad ditulis ada rudal, mana mungkin umat para sahabat dapat mengerti. Pak Bom tadi kan Bapak cari di Alkitab. Kalau di Alkitab penciptaan ada kapal hari ini malam ini saya langsung besok saya nggak gereja, saya pindah agama. Oh, ada kapal induk, Pak. Betul. Kalau di Alkitab ada penciptaan langit dan bumi, ada ditulis kapal, firman Tuhan ya. Contoh, penciptaan bumi ada kapal berlayar, ada Pak Bom naik pesawat. Hari ini saya langsung pindah, Pak. Saya nggak bertanya-tanya. Makanya kan saya tantang Pak Bom mualaf. Saya cari orang yang bisa mualafkan saya. Nggak ada bisa. Pak Bom ini nggak ngerti. Aneh-aneh. Itu kan tadi udah dijelaskan Pak Ayung. Itu adalah sifat, Pak. Itu kapal sifat Tuhannya. Itu penciptaan langit dan bumi sifat Tuhannya. Pak Bom nggak ngerti sih. Kita sampai jam 4 aja ya, lagi 15 menit ya. Kemahakuasaan Tuhannya itu sifat, ya, Pak. silahkan Pak Bom barangkali ada yang masuk saya keluarkan saja. Jangan, Pak. Masih banyak yang kita mau tanya. Besi aja makhluk. Enggak, mungkin ada orang lain yang mau berdiskusi. Enggak ada Pak Yung. Kenapa Pak Yung dari dulu kalau di Pak Yusuf juga Pak Yung masuknya tengah malam sekali. Pak Yung kerjanya apa sih? Suka lembur malam. Kebetulan saya bagian ronda malam ini, Pak. Oh, pantas dari dulu di Pak Yusuf Manubulu juga. Tengah-tengah malam baru muncul nanti jam-jam 2. Jadi Bapak bawa pentungan ya, Pak ya? Bawa pentungan, bawa HP. Kalau ronda malam ya saya begadang. Bapak bawa pentungan nggak, Pak? Bawa pentungan sama HP nggak, Pak? Berarti Bapak bawa makhluk ya? Ada. Bawa makhluk ya, Pak, berarti Bapak. Tambah lagi istilah nih. Bapak Lidara. Ya. Pak Ayung bawa Sampai makhluk. sekarang belum ada saya dengar jawab itu apa nih? Penciptaan langit dan bumi itu kapal lewat itu. Belum ada, yang bisa jawab, Pak. Nggak ada yang bisa jawab, Pak. Seluruh dunia nggak ada yang bisa jawab. Ya. Apalagi Pak Ayung.
nggak bakal bisa jawab. Kan saya sudah Dia saya lagi jawab. meronda. Pasti Aditya, saya Aditya aja saya tadi rasa nggak Pak bisa. Ayung, Pak Ayung baru dengar ayat pemahamannya ini ya? memang Baru dengar begitu. ya? Baru dengar ya? Gimana, Pak? Baru Pak dengar. Ayung baru Pak dengar Ayung. ayat ini ya? Baru dengar ya? Baru Baru tahu, dengar. Pak. Baru Baru tahu. tahu dia. Baru tahu. Baru tahu Makanya kenapa Pak Ayung mesti menafsirkan? tanya. Kok Pak Makanya Ayung menafsirkan? saya lihat di apa di apanya? ayat terakhirnya, Pak. Sungguh terdapat Tafsirnya, tanda-tanda keesaan. Cuma, Ini menjelaskan oh, bukan runtutan penciptaan bumi, bukan menjelaskan penciptaan bumi dan langit, tetapi Oke, menjelaskan begini. tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti Begini. keunggulan Pak Bom misalkan ya. Saya lulus di SD dapat prestasi SMP tidak berprestasi, tidak disebutkan misalkan begitu. Jadi sampai sekarang begitu, Pak. Itulah tanda-tanda bahwa Pak Bom itu pintar. Kayak begitu saja. Penciptaan Kenapa? Saya di rasa dalam aneh ya penciptaan di dalam kalau disalahartikan menjadi proses penciptaan di dalam penciptaan. penciptaan di Tuhan Bapa itu berapa lama sih, Pak? Penciptaan proses Saya penciptaan. tidak harus belajar dulu, Pak. Oh, ya udah Bapak belajar dulu lah. Tidak hafal Iya, juga Bapak ayatnya. belajar dulu. Iya, Ya, Bapak belajar dulu lah. Ya. Bapak belajar dulu Ya. kitab Bapak, baru nyulik-nyulik kitab orang. Betul. Enggak, Lah, saya enggak. bertanya. Dan Lah, Bapak iya, juga bebas bertanya tentang saya. Kalau saya bisa Bukan, saya jawab. Kalau tidak bisa Saya saya bebas biarkan. bertanya, Gitu kita tadi. bertanya Bapak enggak tahu. Gini Pak, sebentar Oh Pak. iya. Sebentar Pak. Bapak Apakah itu saya bukan harus tahu bertanya. semuanya, Pak? Bukan, Bapak itu bukan bertanya, tapi Bapak Kita ini memberikan ngobrol pemahaman. saja, santai Sebentar, saja. Iya santai, ini santai Pak. Bapak itu bukan bertanya, tapi Bapak memberikan pemahaman Bapak kepada Alkitab. Itu yang terjadi. Betul. Bukan memberikan, memaksakan. Itu Oh yang ya, terjadi. Pak. kalau Kenapa Bapak saya bilang- menganggapnya sebentar, seperti sebentar, itu ya, Pak. saya mohon maaf. Sebentar Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu dijelaskan, Bapak mengatakan begini. Oh, menurut Al-Quran bukan begitu. Karena Bapak ngomong begitu. Itulah Oh, makanya saya bilang Bapak perasaan memaksakan. sepanjang saya tadi ngobrol saya tidak membawa Al-Quran kecuali Bapak yang Menurut tanya. Baca. menurut pemahamannya nanti- dia, nanti- menurut pemahamannya bukan. dia, Pak. Ya, ada kok, Menurut ada Pak Ray. pemahamannya dia. Ada Pak Ray. Nanti putar lagi. Ada saya Bapak dengar ngomong tadi. begitu. Ada Nanti saya dengar putar tadi. lagi. Iya, nanti Bapak putar lagi. Bapak ngomong begitu. Ya, Ya. putar lagi. Ya Ada saya dengar tadi. kalaupun itu ada, kalaupun itu ada yang memang Ya. saya mohon maaf. Tapi Bukan Nah, kalau memang memang ada tadi Bapak ngomong kayak saya begitu. memang bertanya. Kalau kita Pak, bukan masalah, Ya. masalah buat kita, bukan masalah. Jadi artinya Bapak juga tidak perlu minta maaf, asal mengakui perkataan Bapak, itu aja. Ya, Nah, ya. jadi artinya Nanti saya kita putar jujur lagi. mengakui, ya. Karena saya Ya. saya pun mungkin lupa ya. Karena saya pun mungkin lupa. Iya, Enggak, bisa. Mas, Pak. iya Pak Ayung masalahnya Pak Ayung kalau ditanya kitabnya Pak Ayung harus belajar dulu. Tetapi Pak Ayung ini kok kelihatannya mahir ketika tanya logos tentang firman Pak Ayung bisa lari ke Menerima. Itulah Yohanes. Itulah, Yohanes 18. saya pun Berarti Bapak belajar. Iya. nggak Bapak apa-apa. belajar Bapak pun Alkitab. Iya. Bapak pun Betul, kalau Pak. memang nggak bisa ya memang sepatutnya ya bilang aja nanti saya Bapak. belajar lagi. Nggak bisa Saya apa maksudnya? saya Maksudnya- rasa maksudnya nggak bisa setiap apa, Pak? orang juga Nggak, berhak maksudnya nggak bisa apa Pak? bisa Maksudnya atau nggak bisa tidak, apa Pak. Pak? Enggak, Pak Ayung Ya. bilang nggak bisa apa Pak? Maksudnya nggak bisa apa Pak? Ya kalau sesuatu Kalau iya apakah itu maksudnya apa salah? tadi? Nanti Maksudnya- tadi kan Bapak kalau saya bacanya Pak Wahyu nggak bisa katanya. Lah, ya setiap dengar, orang pun makanya dengar termasuk dulu, Bapak Pak. kalaupun nggak bisa Bapak bilang dengar nggak bisa. dulu. Itu wajar lah dalam suatu Makanya- diskusi atau Makanya pertanyaan. Bapak Karena Bapak saya dengar bukan dulu. ahli debat
dan saya tidak mau Bapak berdebat. gini Pak, Bapak dengar dulu saya ngomong. Bapak tadi bertanya logos sama rema. Terus kemudian Ya. ketika dijelaskan Bapak lari ke kok Yohanes 18 begini ngomong, berarti kan Bapak sudah belajar Alkitab. Ya, memang. Nah, kenapa Bapak nggak belajar dulu Al-Quran Bapak, ketika ditanya Bapak bisa jawab? Kalau masalah belajar kan Pak, apakah ada batasannya? Kenapa saya mesti apa? Begini, Bang. Kalau belajar kan namanya juga belajar ya bebas Pak. Iya, Saya maksud mau saya begini. belajar. Maksud saya Justru begini, kan Pak. kalau ada orang mempelajari Alkitab, mempelajari Bible, seharusnya Bapak ikut senang dan membantu saya untuk Pak. menjelaskannya. Senang. Karena Justru senang, dari Pak. tadi kita kasih pengertian ke Bapak. Itu Kita karena belajarin kami senang, Iya. Pak. Kita iya, senang saya Bapak juga mendengar belajar. Bapak Tapi Bapak bikin kami nggak senang karena kami juga mau tahu tentang kitab Bapak. Bapak nggak bisa jelaskan. Salah Pak. Nggak ada kenapa begitu jadi itu begitu buat Pak? Urut. Kalau Ya Pak Bobom, jelaskan saja. Pak Payung, kalau Pak Bobom mana-mana Sejauh aja. yang Bapak bisa. Mana-mana aja. Santai Pak Payung. Ya, Pak ya. Payung kan berdialog nggak pernah ada kata-kata kasar gitu. Itu ya Enggak, kehebatannya Pak Ayung. maksudnya saya begini, Pak Ayung Ya, belajar Alkitab, balik-balik bambu. kita senang Pak Ayung belajar Alkitab. Ya. Nah, tapi kalau namanya orang, kalau Bapak belajar di sekolah, ketika diajarin sama guru, Bapak lebih pintar gurunya atau lebih pintar Bapak, Pak? Enggak Pak, maksud saya kalaupun saya mungkin tidak mempelajari tentang keilmuan agama saya belajar cuma mungkin terbatas dan banyak yang masih perlu saya pelajari. Di samping itu pula saya pun mempelajari tentang Kristenan. Bapak ditanya kemana, Bapak ditanya kemana, jawabnya kemana. Kan Bapak ya, tadi katanya mau belajar. Bapak katanya mau belajar. Saya merasa disalahkan karena saya bertanya. Enggak disalahkan. Kita menyalahkan Bapak. Saya cuma mengatakan Bapak kan mau belajar, kita ajari Bapak. Tapi ketika kita ajarin tadi kan Bapak, ada kata-kata dulu kalau Bapak mau bertanya, kenapa nggak bertanya-tanya agama agama sendiri dulu pelajari. Inilah Bapak. Kayaknya seperti begitu. Inilah Bapak. Ini memang harus begitu. Inilah Bapak ketika dijelaskan Bapak nyerocos duluan. Jadi Bapak nggak paham yang dijelaskan. Begini Pak. Tadi kan Bapak mau belajar. Kita ajari Bapak. Ketika kita ajari Bapak, terus Bapak melawan. Bapak mengambil asumsi pakai pemikiran Bapak sendiri. Jadi Bapak nggak akan bisa belajar. Sama saja Bapak ketika diajarin guru 1 + 1, Bapak bilang sama Bu Guru, bukan begitu Bu. Pemahaman saya 1 + 1 10. Itu Bapak mau diajarin nggak? Kan berarti Bapak nggak mau diajarin. Gitu loh. Kalau Bapak mau mungkin diajarin, itu karena komunikasi saja Pak. Karena enggak, harusnya Bapak terima. Oh begitu ya. Sesuatu yang diterima yaitu sesuatu yang perlu saya yakini. Dan kalaupun saya belum yakin ya pasti saya teruskan untuk bertanya lebih dalam Pak. Oke itu. Kalau Bapak untuk meyakini, itu mungkin proses aja. Iya, kalau Bapak untuk meyakini, Bapak harus yakin dulu nggak Pak? Harus yakin dulu, mungkin kita akan lanjut di hari-hari berikutnya kalaupun saya mungkin lupa. Kalau itu pun kalau Bapak bersedia dengan saya, bersedia Pak, saya saling bersedia berbagi. Pak. Setiap hari saya bersedia untuk meyakinkan Bapak. Gak apa-apa, santai saja. Saya santai Pak. Justru tadi saya tanya kepada Bapak, Bapak harus yakin dulu. Untuk Bapak meyakinkan diri Bapak harus yakin. Untuk mendapatkan keyakinan itu, terutama tadi yang tentang Bapak tanya, Bapak harus bertanya dengan hikmat kepada yang punya logos, kepada yang punya rema. Tanya dulu, gitu loh Pak maksudnya. Ya, silakan yang lain deh. Ya. Terima kasih Pak. Silakan. Jadi begini Pak Ayung, kita senang Pak Ayung ada.
Tapi sama halnya dengan begini. Kalau kita menerangkan, ya Pak Ayu nggak bisa memaksakan kemauan Bapak yang seperti kemauan Bapak. Karena pengetahuan Bapak berbeda dengan pengetahuan yang ada di Alkitab. Kita menerangkan yang ada di Alkitab. Entah itu berbeda, entah tidak sesuai dengan pemahaman Bapak, Bapak tidak perlu membantahnya. Pak Bom, iklan dulu Pak Bom lah. Oh, iklan dulu daripada ngantuk Pak. Pak Bom iklan dulu Pak. Ya Pak. Saran saya sebetulnya tidak perlu ada PMP. Kalau yang bertanya harus gini, harus gitu, harus ini, harus gitu. Ya. Ada ketawa lagi. Salam semuanya. Ini sudah pagi, tidur atau mata kok berkedap-kedip. Saya ibadah subuh jadi nggak apa-apa, sedikit lagi baru kita tutup ya. Iya Pak Bom, saya juga saya saya senang saya dengar dari salam semuanya, salam selamat pagi. Saya dengar semuanya yang diperdebatkan. Tapi yang saya mau bilang, ya Pak Ayung ini orangnya sabar banget ya. Dikeroyok. Dari dulu teman saya, Pak Ayung ini teman saya tuh. Udah lama 1 tahun. Saya bangga itu. Saya teman Pak Bom loh. Udah lama. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kita nggak ngeroyok dia, Bu. Kalau dikeroyok, babak belur dia dari tadi itu kalau dikeroyok. Dia nggak dikeroyok. Pak Ayung. Waduh, sabar banget itu. Bu. Salam ya. Sabar menjadi anak Tuhan ya, mesti begitu. Ya, supaya kita mengerti. Kita semua ini sudah tua-tua, tapi kita belajar yang baik, belajar mendengarkan. Hanya ibu yang oma. Iya, saya belum oma, saya sudah bilang, saya kakak nona, tapi saya belum oma. Tapi saya bangga itu saya dengar Pak Ayung tadi. Waduh, mutar-mutar juga sih, tapi untung mutar-mutar nggak pusing itu loh. Pak Ayung. Ya apa Bu, sambil ronda malam saya. Iya, tapi kalau mau dengar firman Tuhan itu, ya kalau mau dengar itu perkataan Tuhan itu luar biasa loh, Pak Ayung. Perkataan Tuhan itu tidak pernah gagal, Perkataan itu ya dan amin. Manusia boleh mereka-reka, tapi Tuhan tetap dari awal, sekarang, dan selamanya. Itu kita harus dengar ya Pak Ayung. Saya juga belajar loh Pak Ayung. Ya, sama-sama belajar Bu. Iya betul. Waduh, luar biasa ini adiknya Pak. Aneh-aneh aja ini. Udah lama Bu saya kenal beliau. Iya ya. Saya terlempar tadi. Pak Bom, keluar lagi. Waduh, terpenuh. Sampai ibu-ibu itu saya lihat ibu-ibu dari jam 2 siang nggak tidur itu. Wah, luar biasa ya. Bertahan banget ini. Bapak-bapak juga. Apa nggak tidur ini bapak-bapak ini? Saya di sini masih pagi. Udah bangun Bu. Ya. Oke, bentar ya saya sambut lagi dulu sebelum nanti Ibu CJWD pimpin doa ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Bom. Terima kasih banyak Pak Yung. Besok lagi ya Pak Yung ya. Pak Yung. Yuk sama-sama Pak Bom. Pak Yung. Nomor. Mohon maaf bila mana Pak Yung, ada kata-kata itu nomor yang studio ada kalau Pak Yung mau masuk. Iya Pak Yung, sama-sama Pak Yung. Pak Yung, semoga sehat-sehat ya. Pak Yung. Tinggal di sini saya doakan biar supaya lebih terang, lebih belajar banyak lagi. Tinggal dulu, nggak usah keluar. Kita doakan sama-sama, ya. Ya silakan. Pak Ayung. Ya. Jangan lupa bawa makhluknya Pak ya. Makhluknya ada di depan celana itu.
Jam malam melayang. Semua selain Tuhan itu makhluk, Pak. Tuh makhluk Iya, tuh, iya. Palidara kan? Palidara. Tuh makhluk yang malam-malam cari anu. Cari-cari anu. Pasti Pak Ayung Oke, ini Kak. pasti Pak Ayung kerja naik makhluk namanya motor. Pasti dia pegang makhluk namanya senter. Tidak. Pasti dia dudukin makhluk namanya kursi. Nanti kalau Terus Bapak itu kemudian kalau kerja naik Tuhan Nah, yang namanya motor. Nah, nanti sang Naiknya penggugat bikin, makhluk. nanti Pak penggugat bikin apa? Bikin ini lagi Pak Bom reuni sama Pak Ayung tentang makhluk. Jangan ambil. Ini Fanny Lope, ya yang ambil Pak Bom punya siaran. Jangan pakai Pak Bom punya judul ya. Awas, bilang Pak Ayung dan Pak Bom reuni ya, membahas tentang makhluk. Silakan, karena awas ya. Awas. Nanti kalau karena Pak saya Bom punya yakin judul, yang namanya nanti Pak makhluk Bom punya itu ya judul, nanti Pak selain Bom- Tuhan itu Pak Bom makhluk. strike Namanya ya. makhluk. Kalau Tuhan itu holik. Ya udah. Nggak apa-apa, bisa berbeda pendapat, tapi kita harus saling mengasihi ya, Pak Ayun. Ya toh? Pak Ayung dari dulu orangnya sabar, dia berbeda dengan adik Kia, berbeda dengan Iya, Pak, aku dari tadi loh. Ini nggak emosi orangnya. memang Ya, Ayung dari luar dulu biasa, Pak Ayun. Makanya saya suruh tinggal di room ini, saya mau doakan Pak Ayun Mirip ya. ST ya, mirip ST ya, mirip ST ya. Betul. Tapi Kemarin ST saya sama ngobrol. Ayung. Saya kemarin Pak Bom saya ngobrol dengan ST. Oh, luar biasa orangnya. Wow. Luar biasa. Namanya juga makhluk Ayung ya, Pak ya. Oh, udah. Kita salam dulu ya. Selamat malam Pak Sam. Makhluk HP Pak Bom jangan lupa dimatiin tuh, Pasang. bergema Halo, makhluk HP. Salam, selamat pagi Pak Sam. Dari mana nih Pak? Dari mana mau kemana dan mau kemana? Silakan Pak Sam. Closing statement. Pak Sami, selamat pagi Pak Bom. Ya. Pak Sam, Dari silakan. Brastagi Pak Bom. Wow. Medan lah kau. Pagi. Medan. Sumatera Utara Pak Bom. Oh iya. Bagaimana Pak Sam? Apa yang mau Ya, disampaikan? tentang apa judulnya nih Pak Bom? Judulnya tadi mengenai soulmate aja. Kita bicara bebas, tapi ujung-ujungnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi diskusinya udah kesana kemari karena soulmate itu solatan menjawab netizen, jadi semua ditanyakan. Besok lagi soulmate. Terakhir ke makhluk. Iya. Tapi saya mau kasih kesan aja Pak Bom. Ya Pak Ayung tadi bukan sebenarnya Pak Ayung itu bukan, kalau menurut saya bukan melawani ya, tetapi memang ya resisten wajar aja karena mungkin baru dia dengar kan begitu. Tentu apa yang ada di kepala Pak Ayung nggak gampang membalikkannya ketika dia mendengar sesuatu yang baru bagi dia. Nah itu kita bersyukur Pak Ayung sudah mendengar kan begitu. Betul sekali. Iya, nggak mungkin langsung berbalik isi kepalanya. Jadi kita sambut luar biasalah Pak Ayung ini. Seperti yang Ibu itu tadi bilang, cukup sabar. Saya pun melihat Pak Ayung ini cukup sabar. Begini, tentang ini, kalau tentang makhluk tadi ya Pak, silakan untuk dipelajari bahwa makhluk itu berasal dari kata bahasa Arab, makhluk isim maf'ul namanya. Artinya sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan. Sedangkan isim fa'ilnya holikun. Nah itu sang pencipta, makhlukun yang diciptakan. Jadi sesuatu yang di luar daripada Tuhan namanya makhluk. Segala sesuatu baik yang hidup ataupun yang mati. Jadi saya rasa kalaupun Bapak menertawakan saya,
saya rasa saya yakin dengan pernyataan saya ini. Saya mau bertanya Pak Ayung. Saya mau bertanya Pak Ayung. Boleh bertanya saya Pak Ayung? Ya. Cuman Tadi kalau Bapak nanti bilang, ada tadi Bapak bilang, sebentar. sebentar Pak, saya mau bertanya dulu. Tadi Pak Ayung bilang bahwa semua yang diciptakan itu makhluk ya? Betul. Terus yang menciptakan itu holik? Ya. Oke. Kapal diciptakan oleh sang holik, oleh Tuhan gitu maksudnya? Tidak Pak, motor, mobil juga itu makhluk. Tetapi iya, saya tahu, tapi tidak saya langsung, tanya sama Bapak. Saya tanya sama Bapak yang ciptakan kapal dan mobil itu bukan si holik itu juga. Apakah saya tanyakan siapa manusia yang dapat menciptakan Pak? Kalau mobil itu semuanya pada hakikatnya adalah Tuhan. Manusia cuma dapat berubah. Bapak masih ingat pelajaran IPA di SMP dulu? Hukum kekekalan materi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Kita bicara materi definisi, hanya dapat dirubah. Kita lagi berbicara tentang definisi, Pak. Bukan soal materi, bukan soal benda saat padat, cair, dan hukum fisika segala macam, Pak. Kita sekarang lagi berbicara tentang definisi. Ya. Silakan. Kita tidak berbicara tentang hukum fisika, Pak, ya. Ya. Kita nggak berbicara tentang sains. Saya sekarang lagi bertanya tentang definisi kalimat dari perkataan Bapak tadi. Soal pencipta dan yang diciptakan. Jadi tadi udah dijelaskan Pak Ayung, yang menciptakan itu kholik, yang diciptakan itu makhluk, betul kan? Ya. Oke. Jadi yang menciptakan mobil itu kholik, Pak. Saya menciptakan mobil. Saya menciptakan mobil. Bapak tidak bisa menciptakan mobil. Bapak hanya bisa merubah dari besi menjadi mobil, dari karet menjadi bannya, dari kaca menjadi kacanya. Oh. Bapak tidak menciptakan. Oh, tidak menciptakan. HP dari apa, HP Pak? tidak menciptakan, hanya merubah manusia, Pak. Merubah jadi dari mana? Dari apa? HP itu dari bahan-bahan bakunya yang Allah ciptakan. Bentar, Pak. Saya mau berarti ini handphone. Ya Tuhan. Dengar. Ya Tuhan, saya pingin HP. Bim salah bim. Bang, HP ada. Makhluk ada. Bukan, Pak. Maksudnya dia itu HP itu mobil mobil itu bukan diciptakan tapi dirubah. Karet dirubah jadi ban. Kalau yang namanya diciptakan itu yang dari tidak ada jadi ada, Pak. Oke, HP dulu ada nggak, Pak? Bapak salah. Bentar, Pak. Sebentar, tapi Pak. seiring perkembangan bahasa sering dipakai juga. Pak, HP dulu sudah ada belum, Pak? HP dulu Bapak lahir sudah ada HP belum? Belum, Pak. Terus sekarang udah ada HP belum? Ada. Ada. Berarti siapa yang menciptakan HP itu? Dia kholik kan berarti? Iya. Kok ketawa? Iya. Kok Bapak ketawa sendiri? Karena Bapak ini malah bermain bahasa. Saya yakin Bapak sudah mengerti. Memang kita lagi berbicara tentang definisi dari bahasa Bapak. Definisi Bapak sendiri yang bukan bermain bahasa, Pak. Ya. Bapak, saya membalikan kata Bapak. Sekarang Bapak berkata bahwa kholik itu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Sekarang HP waktu Bapak lahir dulu sudah ada HP belum? Belum, Pak. Belum. Terus sekarang sudah ada HP berarti dari tidak ada menjadi ada kan, Pak? Betul nggak, Pak? Iya. Ya, sekarang jadi yang menciptakan HP itu dari tidak ada menjadi ada itu kholik kan berarti? Kholik kan? Ya. Bapak kalau betul, HP itu dari apa dibuatnya, Pak? Aduh. Jadi itu ada nggak Pak dulu, Pak? Waktu Bapak dulu lahir secara langsung Allah tidak menciptakan HP, tapi Allah menciptakan HP ini melalui makhluknya dirubah. Tapi bahan bakunya siapa yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala, Pak? Dari mana bahan bakunya? Makanya dia disebut sang pencipta itu. Bahan baku HP dari mana, Pak? Bahan baku HP dari bahan-bahan yang ada di alam ini, materi-materi yang ada di alam. Saya bukan ahli HP, Pak. Saya tidak tahu. Berarti dari tidak ada menjadi ada kan?
Dari ada Pak. Adanya Ada apa, Pak? bahan-bahannya. Bisa Apa menciptakan bahannya, simsalabim jadi HP. Bahannya apa, Pak? Bahannya apa, Pak? Bahannya seperti plastik, besi, ada Pak, kaca juga ada. Kaca. Komponen-komponen elektroniknya juga ada. Dulu udah ada belum kaca, Pak? Iya, Pak. Zaman dulu udah ada kaca belum? Saya rasa Bapak sudah mengerti, dan kalau diteruskan Nggak diskusinya ngerti, tidak Pak. produktif Nggak ya, ngerti Pak Bambang. karena Bapak membuat otak kita Saya jadi rasa nggak ngerti, penjelasan Pak. saya sudah mengerti Sebentar, tentang Pak. holik dan makhluk ini. Iya, Sebentar, berarti Pak. pencipta mobil. Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Jadi Toyota, orang yang bernama Toyota menciptakan mobil namanya Toyota, dia halik berarti, Pak ya. Itu sang halik. Dia sang halik berarti Toyota. Bener dong, Pak. Karena dia menciptakan tidak ada Toyota dulu, sekarang ada Toyota. Berarti dia halik. Menciptakan makhluk Toyota. Betul nggak, Pak? Ya. Yang ada markanya. Ya, silakan saja, Pak. Silakan. Ya, silakan yang lain. Saya udah dapat poinnya, berarti si Toyota Honda itu adalah halik yang menciptakan Honda dan Toyota. Silakan yang lain. Jadi kalau penciptaan itu, Pak, penciptaan itu dari sesuatu yang belum kelihatan. Makanya menurut para ahli, saya masih ingat kok pembelajaran di mata pelajaran IPA. Materi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Coba saja, Bapak mohon Bapak-bapak yang ada di sini, hilangkan satu benda. Apakah memang betul menghilang? Tidak kan? Kalau tidak hilang, atau dibuang ada itu. Kekal nggak, Pak? Kalau tidak hilang berarti kekal dia, Pak ya. Kalau yang namanya tidak hilang kekal dong. Iya. Kekal berarti ya. Yang tidak bisa hilang. Oh enggak. Loh. Maksudnya materi yang ada di dunia ini tidak dapat dihilangkan oleh manusia, Pak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bisa. Makanya perbedaan holik dan makhluk ini kan, Pak. Yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk bisa dilakukan oleh holik. Oh, jadi nanti HP sang pencipta, dia sang pencipta. Kita sebagai makhluk tidak dapat menciptakan, Pak. Selain apa? Selain merubah saja. Oke, merubah. Jadi anak Bapak rubah dari apa, Pak? Oh, jawab, saya tidak dapat merubah anak saya. Iya, Bapak. Loh, katanya Bapak manusia yang tidak mencipta merubah, Pak. Sekarang Bapak merubah anak Bapak jadi anak Bapak tuh merubah dari apa, Pak? Jadi makanya kata siapa Bapak saya itu bisa merubah anak saya, Pak? Yang Lah, kalau motor bisa saya rubah. Tadi Bapak bilang kalau mobil bisa manusia saya tidak bisa mencipta, tapi bisanya merubah. Benar nggak, Pak? Sebentar. Manusia bisa mencipta atau merubah, Pak? Saya kira begini. Hanya bisa merubah, Pak. Itu pun sangat terbatas. Tidak semua benda Bapak, saya izin ada dulu di ya, alam pamit. dunia Saya ini dapat besok mau dikuasainya. kasih mengajar anak sekolah minggu aja kayaknya. Iya, anak Bapak dirubah dari apa, Pak? Bapak selama belajar mengajar. Anak Bapak dirubah dari apa, Pak? Bapak ini apa ya? Malah saya kalau bertanya begini, malahan Bapak yang apa ya? Begini, yang aneh ini. Bapak-bapak, udah kita beri waktu. Bapak-bapak, dengar sebentar. Penjelasan saya rasa sudah berulang kali dan cukup jelas. Pak Ayung. Ya, Bu. Kita beri waktu, masih ada kesempatan, masih ada hari ya Pak Ayung untuk berpikir. Kita belajar. Saya sudah bilang tadi Pak Ayung sudah minta maaf, sudah minta maaf karena ada kekurangan, ada tidak mengertinya Pak Ayung. Tapi kok kita mulai bangkitkan lagi ini mengenai pencipta ini. Jadi kasih kesempatan dulu Pak Ayung untuk berpikir, toh Pak Ayung. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Iya. Ada waktu, masih ada waktu. Mungkin karena sudah pagi di situ, jadi pikiran juga terbatas. Jadi kita juga harus mengerti Pak Ayung, Bapak-bapak.
Kita lebih mengerti, katakan kita mengerti, ini malah kita yang tidak mengerti. Begitu. Jadi kasihlah kesempatan dulu, besok masih ada waktu untuk Pak Ayung bisa berpikir, masuk lagi. Ibu pimpin doa ya, kita ini udah tutup ya. Kita mau dibahas pada subuh jadi. Iya. Iya. Oke. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta manusia. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau Bapa yang sabar dan rendah hati, Bapa yang penuh kemuliaan, Bapa Yahweh kami. Terima kasih untuk Pak Ayung. Walaupun kami terbatas, Bapak, Engkau tidak pernah terbatas. Walaupun kami kadang-kadang tidak mengerti, Bapak, tapi Engkau beri kami pengertian untuk mengerti. Engkau beri kami akhlak untuk lebih membuka hati untuk mengerti firman. Karena firman-Mu itu adalah firman yang keluar dari mulut-Mu. Yang Kau berfirman supaya manusia itu mengerti apa kehendak-Mu, apa rencana-Mu, apa yang Kau jalankan dalam hidup kami. Terima kasih, Bapak. Pak Ayung masih sabar mendengarkan kami. Mau belajar di hadapan-Mu, Bapak. Mau mengerti jalan yang benar, Bapak. Mau mengerti kehidupan ini, Bapak. Apa arti itu firman-Mu. Dan firman itu memang benar. Dari awal, sekarang, dan selamanya itu adalah firman yang benar. Tidak pernah meninggalkan itu. Siapapun yang dekat denganmu, siapapun yang mau hidup denganmu, firman-Mu pasti membuka jalan hidup kami. Terima kasih Bapak. Banyak orang di luar sana Bapak, yang menghakimu Bapak, yang tidak mengerti firman-Mu. Tolong mereka Bapak di luar sana, masih dalam kegelapan, masih dalam hidup yang tidak mengerti dengan jalan yang Kau berikan ini Bapak. Tolong kami minta tolong Bapak, biarlah firman-Mu itu semakin hari semakin kami rendah hati untuk menerima firman-Mu itu Bapak. Terima kasih untuk room ini. Setiap hari boleh banyak orang yang hidup baru, boleh banyak orang yang bertobat, boleh banyak orang yang mengenal-Mu setiap hari Bapak. Dan Engkau tetap mengasihi karena kasih itu adalah yang Kau berikan bagi setiap orang yang tidak mengerti. Kasih itu adalah kasih yang murni, kasih itu adalah kasih yang sabar. Untuk itu kami belajar bagaimana kami saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi. Walaupun perbedaan pendapat, walaupun perbedaan kata-kata, tapi Kau tetap mengasihi, Kau tetap mengampuni kami supaya kami hidup dengan bersaudara, dengan menghargai satu sama lain. Bapak terima kasih, room ini sangat diberkati setiap orang. Terima kasih Bapak, bahwa Pak Bom juga memberikan firman-Mu itu lewat mulutnya Pak Bom. Orang banyak yang datang mengaku Engkau sebagai firman yang hidup. Terima kasih Bapak untuk sang penggugat. Terima kasih Bapak untuk Pak Ayung. Terima kasih Bapak untuk Pak Sinamasa. Terima kasih Bapak untuk Puru. Terima kasih Bapak untuk Pak Budi. Terima kasih Bapak untuk Pak Mordokai. Terima kasih Bapak untuk Sam. Terima kasih Bapak, Kau curahkan hikmat-Mu dengan pengertian-Mu, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak, pengetahuan, pengertian, hikmat itu kami terbatas. Tapi hikmat-Mu dari kerajaan yang kudus, hikmat-Mu dari surga, terjadilah bagi kami, terjadilah dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu tidak terbatas Bapak untuk kami. Kami pun mengakui bahwa kami terbatas. Kami pun mengakui bahwa kami lemah. Tapi kami percaya, kami yakin, kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu itu Bapak. Terima kasih. Pagi ini Bapak, saudara-saudariku di room ini mau beristirahat. Siapapun bahwa mereka mau beristirahat besok untuk melanjutkan perjalanan aktivitas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ampuni sekali lagi, ampuni kami bahwa kami terbatas. Tapi Allah Yahweh, Allah pencipta, Allah itu adalah firman, tidak pernah terbatas. Langit boleh lenyap, bumi boleh lenyap, tapi firman-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu,
kami memujimu, kami bersyukur, terima kasih bahwa sampai detik ini kami boleh masih hidup, kami boleh bernafas, kami boleh sehat, mulut kami boleh berbicara. Terima kasih Bapak, berkati semua keluarga kami masing-masing, keluarganya siapapun Bapak, Kau berkati semua mereka. Terpuji namamu yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Maka semua ya teman-teman semua, selamat pagi ya. Saya langsung tutup aja ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Pak Asmula, Shalom, Tuhan Ali berkati. Dara, nah, Pak Marban, Pak Puru, Kakak Nona, Pak Sam, Pak Budi, Tuhan berkati ya. Langsung saya tutup aja. Amin, amin. Terima kasih banyak, Tuhan berkati dan Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi di sebentar ya, sebentar malam. Tuhan berkati. Shalom. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيبي، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا، حياتي تبقى ليك.